Oke, baik. Selamat siang semuanya. Semoga selalu kabar baik ya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan November di tahun 2020 dan ini merupakan kelas ketiga dari Femalepreneur Online Learning di bulan November ini. Menariknya, hari ini ditutup dengan materi yang sangat dinanti-nantikan nih oleh para teman-teman UMKM gitu. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita belajar tentang digitalisasi menggunakan KRIS, kemudian minggu sebelumnya kita diajarkan tentang bagaimana menghitung harga pokok penjualan dengan asyik bersama Atmajaya University. Hari ini kita kedatangan tamu dari Tokopedia yang akan menjelaskan step by step tentang penggunaan aplikasi mereka. Nah, dan 3 rangkaian kelas tersebut kita sebut sebagai langkah tepat jualan hebat. Semoga dengan rangkaian 3 materi yang kita sajikan bisa membantu teman-teman UMKM yang hadir di sini untuk tumbuh bersama kami. Nah, sebelumnya tentunya beberapa teman-teman ada yang belum mengenal saya. Mungkin yang udah kenal, diem dulu kali ya. Jadi kenalin, namaku Rosi, aku adalah COO sekaligus founder dari Femalepreneur Indonesia yang hari ini akan memandu acara Femalepreneur Online Learning. Nah, namun aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh rekan cantik saya yang merupakan salah satu community leaders yang ada di Femalepreneur Indonesia. Yuk kenalin, halo Mbak Elizabeth, kenalin diri, termasuk bisnisnya apa nih kepada teman-teman. Silahkan. Selamat siang teman-teman semua. Kenalkan nama saya Elizabeth. Saya alumni paket booster dari Femalepreneur di bulan Mei. Nah kebetulan ini paket yang sangat menyenangkan ya dan sangat bermanfaat sehingga sangat membantu. Pada waktu itu saya baru saja mulai usaha bisnis rumahan sebenarnya, yaitu bikin brownies. Nah, kebetulan hari ini saya ada bikin dan saya masih ada belum di deliver nanti sore. Produk saya seperti ini. Ya. Wow. Jadi ada macam-macam toppingnya seperti ini. Tapi saya juga ada jual kue-kue lain, tapi ini yang best sellernya itu adalah fudge brownies ini. Nah, jadi nama usaha saya itu Beth's Kitchen. Dan saya domisilinya di Jakarta Selatan. Nah, dari Femalepreneur ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita dapatkan, pembinaan bagaimana kita melangkah dengan tepat pada waktu kita memulai usaha, sehingga usaha kita ini menjadi benar-benar bermanfaat dan maju. Dan berkat saya sering webinar-webinar seperti ini juga saya akhirnya dibantu untuk membuat izin. Jadi sudah ada izin juga untuk IUMK namanya, mikro kecil. Jadi ini memang satu prestasi yang luar biasa, hanya dalam beberapa bulan ini semua tercapai karena benar-benar belajar dari sumber yang tepat. Saya rasa itu aja, teman-teman semua selamat belajar siang ini, semoga lebih maju lagi dan bisa jualan di Tokopedia nanti. Asik. Terima kasih banyak Mbak Abed. Bisnisnya makin mantap ya, Beth's Kitchen-nya. Semoga kedepannya makin banyak penjualannya. Amin. Terima kasih Mbak Rosi. Oke, jadi teman-teman, bagi yang belum tahu apa sih community leaders? Community leaders ini adalah teman-teman UMKM champion yang kami pilih berdasarkan potensi bisnis mereka dan juga keaktifan ketika mengikuti program-program intensif kami. Dan Mbak Abed betul pernah ikut program kami waktu corona baru awal-awal mulai itu. Mbak Abed daftar di program kami dan alhamdulillahnya karena sabar berproses gitu terjadilah peningkatan dalam usahanya. Demikian pun teman-teman ya, tidak ada yang instan, tidak hanya karena hari ini kelas terus tiba-tiba sukses, kan tidak begitu cara kerjanya. Ikutilah program-program Femalepreneur lainnya yang kebetulan kami di bulan ini cek aja di Instagram femalepreneur.id, kami sedang bikin program namanya UMKM Hebat. Di dalamnya ada paket starter untuk bagi teman-teman yang sedang memulai ide bisnis atau usahanya baru kecil banget, logonya belum bagus, brandnya belum bagus, bisa ikut paket starter. Kemudian ada paket booster bagi yang udah mulai usaha tapi jualannya masih gitu-gitu aja, kita ajarin bikin copywriting, pasang iklan di media sosial, termasuk laporan keuangan. Kemudian ada paket master bagi teman-teman yang udah bagus produknya,
ya udah jalan, namun pengen ningkatin levelnya, pengen tanya lebih lanjut bagaimana cara pitching ke investor, bagaimana bikin proposal, bagaimana bikin surat kerjasama, atau termasuk master marketing itu juga ada di kelas kami di paket master. So kepoin aja di femaletrainer.id dan temukan kelas-kelas yang sesuai dengan posisi atau level bisnisnya teman-teman. Kami harapkan sih dengan program-program yang kami sajikan, baik yang berbayar maupun gratis, bisa mendampingi proses bisnisnya teman-teman. By the way, Femalepreneur itu tersebar dari beberapa kota di Indonesia ya. Kami ada, sekarang grup WhatsApp kami udah banyak banget, karena memang ada dari Jabodetabek aja udah 2 grup ya. Kemudian ada Semarang, Sulawesi, ya termasuk Makassar dalamnya, ada Flores atau Indonesia Timur, ada Sumatera, Surabaya, kemudian Bali juga ada, dan ada beberapa grup-grup kelas intensif yang pernah kami dampingi. So, selamat berproses hari ini, karena hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sudah menjadi rekan kami waktu kami merunning program UMKM Champion Bootcamp di Provinsi Banten. Yuk kita sapa dulu. Halo Mas Fauzan Majid. Halo Mbak Rosi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak Rosi. Iya, Mas Fauzan, by the way, makasih banyak sudah mau meluangkan di hari Sabtu, di mana itu adalah hari libur nasional untuk Mas Fauzan, dan mau meluangkan waktu selama 2 jam ke depan bersama rekan-rekan Femalepreneur di seluruh Indonesia. Saat ini sudah sekitar 50 peserta ya Mas, semoga dalam perjalanannya nanti semakin banyak peserta yang mau belajar bareng kita. Dan juga teman-teman nanti ini kita record, jadi jangan khawatir kalau ada yang ketinggalan, nanti kita akan berikan recordingnya untuk dipelajari kembali. Nah Mas Fauzan, apakah sudah siap menyampaikan materinya? Siap Mbak Rosi. Oke, siap. Silakan Mas Fauzan, waktu kami persilakan seutuhnya. Oke, selamat siang teman-teman dari Female Entrepreneur, juga teman-teman yang join di webinar siang hari ini. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu teman-teman semua, nama saya adalah Fauzan Majid, teman-teman bisa panggil adalah Fauzan. Jadi saya di Tokopedia ini merupakan memegang sebuah tim untuk yang bertugas membantu para seller baru yang baru berjualan di Tokopedia untuk kita bimbing, kita bina untuk bisa menuju ke raih kesuksesan di Tokopedia, seperti itu gambarannya. Nah, di siang hari ini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman entrepreneur yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing kepada teman-teman semua mengenai sebenarnya kalau ketika teman-teman baru mulai berjualan di Tokopedia, apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman sehingga teman-teman bisa meningkatkan tingkat keberhasilannya ketika berjualan di Tokopedia bisa semakin tinggi. Baik. Untuk slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah Mas, sudah. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai potensi e-commerce di Indonesia. Jadi e-commerce merupakan sektor pendukung digital ekonomi di Asia Tenggara. Jadi di digital ekonomi itu selain dari e-commerce, kita ada namanya media, ride hailing yang kita tahu Gojek, Grab, dan travel yang kita tahu juga online travel yang kayak seperti Traveloka, Tiket.com, dan sebagainya. Nah, pertumbuhan ekonomi digital saat ini sudah mencapai 49%. Artinya sangatlah besar dan Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Artinya di Indonesia ini masyarakatnya sangat untuk penetrasi dari internet, aplikasi, dan sebagainya mendukung sekali pertumbuhannya ekonomi digital ini. Nah, potensi ekonomi digital sangatlah besar. Di tahun 2025 diperkirakan mencapai 133 miliar USD. Seperti itu. Dan juga potensi e-commerce ini didukung juga dengan masyarakat Indonesia banyak menghabiskan waktunya mengakses internet melalui handphone. Di mana kita ada sebuah research, rata-rata tuh 4,5 jam masyarakat Indonesia tuh menggunakan internet dari handphone. Sekarang kalau kita lihat aktivitas apa sih yang paling banyak kita lakukan saat ini? Pasti adalah memegang gadget kita, smartphone kita, mengakses segala macam aplikasi ataupun internet, browsing-browsing di smartphone kita. Kita mau tidur aja,
apa yang kita pegang. Kita nggak berbicara lagi sama pasangan kita mungkin ya. Kita sekarang lebih asik adalah kita browsing-browsing smartphone kita. Nah, hal tersebut sangatlah merubah sebuah kebiasaan baru di masyarakat Indonesia saat ini. Nah, kenapa penting membuka toko secara online selama pandemi COVID-19 ini? Nah, baik, teman-teman, selama pandemi COVID-19 ini, kebutuhan belanja online itu meningkat secara drastis. Kenapa? Yang pertama adalah, dengan pandemi COVID-19 ini, masyarakat Indonesia masih khawatir mereka untuk keluar dari rumah mereka untuk berbelanja. Mereka takut menuju ke kerumunan dan sebagainya. Dan di mana online ini atau belanja secara online merupakan alternatif utama mereka untuk tetap mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Seperti itu. Nah, dan juga di masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu nih, sebelumnya adalah, kalau sebelum pandemi COVID-19 ini, siapa sih pengguna e-commerce? Biasanya kalau kita bicara pengguna e-commerce adalah para kaum milenial, yang mereka biasanya sudah mengerti bagaimana cara menggunakan smartphone dan sebagainya. Namun, di masa pandemi COVID-19 ini, bergeser teman-teman semua. Yang tadinya para kaum milenial, biasanya di 20-an sampai 30-an, sekarang yang 40-an ke atas, itu sudah mulai belanja secara online. Mereka terpaksa atau dipaksa dengan pandemi COVID-19 ini, mereka harus belajar untuk menggunakan e-commerce. Untuk mereka tetap bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan tanpa harus keluar rumah. Di sini terbukti juga, saya kalau dapat sharing teman-teman dari teman-teman saya itu, bahwa orang tua mereka itu sekarang yang di umur 50-an ke atas malah bahkan, ketika saat ini mereka tuh minta diajarkan bagaimana cara belanja itu secara online. Dan nah, tidak hanya teman saya juga korelasi terhadap orang tua saya gitu. Orang tua saya itu biasanya mereka tuh tidak pernah jarang untuk belanja secara online. Mereka tuh lebih percaya belanja secara offline. Mereka bisa melihat barangnya secara langsung. Apalagi kalau ibu-ibu sangat menyukai namanya budaya tawar-menawar. Namun saat pandemi COVID-19 ini akhirnya mereka meminta saya untuk mengajari mereka bagaimana sih cara belanja secara online. Seperti itu. Dan didukung juga 143 juta penduduk Indonesia saat ini tuh sudah terhubung dengan internet. Artinya 143 juta ini bisa dijadikan potensi customer-nya teman-teman seperti itu. Dan juga 70%-nya dari 143 juta tersebut, mereka lebih sering belanja offline dibandingkan belanja secara offline. Dan 83% ke toko offline itu hanya melihat barang, kemudian membeli secara online. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai Tokopedia. Jadi Tokopedia ini kita memiliki sebuah visi adalah membangun sebuah super ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Kita berkomitmen untuk menyediakan sebuah aplikasi yang di mana untuk customer kita bisa melakukan apapun di Tokopedia. Dulu kita bermulai di awal adalah basisnya adalah e-commerce, jual beli. Namun di saat ini teman-teman sudah tidak hanya bisa melakukan jual beli, di Tokopedia bisa melakukan pembayaran. Apapun pembayarannya, kartu kredit, listrik, telepon, PAM, dan sebagainya. Selain pembayaran apalagi, di mana teman-teman juga bisa melakukan namanya mengajukan pinjaman. Kita juga ada namanya fasilitas pinjaman secara online. Lalu berikutnya juga di Tokopedia sudah bisa bahkan sampai melakukan namanya investasi. Jadi di Tokopedia kita sudah rilis ada namanya investasi secara emas hingga mulai yang sangat terjangkau, mulai nilai investasi di awalnya. Berikutnya adalah misi kita mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Kita Tokopedia sangat berkomitmen untuk bisa memberikan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia itu bisa bergerak ekonominya. Dan hal tersebut bisa kita lakukan melalui digital. Dan dengan melalui Tokopedia, dari seller manapun berasal dari Aceh, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, ketika mereka membuka toko di Tokopedia, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan transaksi sehingga bisa secara perekonomian mereka bisa berkembang juga seperti itu. Nah, saat ini Tokopedia 90 juta memiliki 90 juta pengguna aktif setiap bulannya. Artinya 90 juta lebih ini adalah potensi customer-nya teman-teman ketika teman-teman berjualan melalui platform Tokopedia. Dan juga Tokopedia saat ini sudah mencakup 98% kecamatan seluruh Indonesia. Artinya kita mengcover hampir seluruh area di Indonesia seperti itu. Jadi hampir seluruh masyarakat Indonesia mereka bisa bertransaksi di Tokopedia
dan pasti bisa mendapatkan barangnya sampai ke rumah mereka. Dan saat ini juga 8 juta lebih seller telah bergabung di Tokopedia. Tokopedia dijadikan sebagai mereka percaya untuk menjadi tempat jualan secara online mereka. Dan juga mayoritas seller Tokopedia adalah pebisnis yang baru memulai jualan secara online. Artinya, Tokopedia kita menghadirkan sebuah aplikasi yang mudah dimengerti oleh para seller kita. Kita berkomitmen untuk upload produk, registrasi, upload produk dalam memproses order dan menggunakan fitur-fitur lainnya. Kita semaksimal mungkin untuk membuat hal tersebut menjadi lebih mudah. Sehingga bagi yang belum pernah mencoba berbisnis secara online atau mungkin masih belum familiar di dalam sebuah smartphone, aplikasi, mereka tetap bisa mudah dimengerti. Dan juga di tahun ini kita sudah berkontribusi terhadap GDP Indonesia sebesar 1,5%. Jadi kalau tahun lalu di 2019 kita sudah mencapai 1% kontribusi terhadap GDP Indonesia, dan kita terus berkomitmen untuk selalu bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar kepada Indonesia, dan terbukti di tahun ini kita sudah naik kontribusinya sebesar 1,5%. Nah, seperti tadi sudah jelaskan teman-teman bahwa saat ini kita 98% kecamatan sudah tercover oleh Tokopedia, di mana kita memiliki berbagai macam partner logistik kita yang tersedia di Tokopedia. Artinya customer kita, customer Tokopedia, diberikan banyak pilihan berbagai macam kurir yang tersedia di Tokopedia, sehingga mereka tinggal pilih mana yang paling cocok untuk mereka. Pertama, kita mulai dari konvensional. Pertama mungkin yang banyak teman-teman tahu seperti JNE, Tiki, GNT secepat dan sebagainya. Dan selain yang konvensional tersebut, kita juga bisa Tokopedia sudah bisa menghadirkan layanan pengiriman hingga di bawah 3 jam. Jadi artinya kalau dulu kita bicara keunggulan online sama offline apa sih? Oh, kalau offline saya bisa dapat barang saya secara langsung. Seperti itu. Namun di Tokopedia saat ini dengan kita bekerja sama dengan para instan kurir seperti Gojek, Grab, Antar Aja dan sebagainya, bisa menghadirkan layanan hingga di bawah 3 jam. Artinya bisa jadi teman-teman belanja secara online jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman belajar secara offline. Dan mungkin juga jauh lebih efisien dan efektif dari segi waktu, biaya. Kalau kita bicara secara offline kan artinya teman-teman harus datang, harus ada ongkos yang harus keluar, terus ada waktu juga yang terbuang, dan juga belum tentu ketika sampai satu toko tersebut barang yang teman-teman cari pun ada. Namun di toko dengan belanja teman-teman customer Tokopedia menggunakan aplikasi Tokopedia, mereka cukup melalui dari tangannya mereka cari barangnya, barang itu bisa sampai di bawah 3 jam. Dan juga Tokopedia menghadirkan sebuah solusi terhadap para seller kita yang memiliki barang-barangnya itu bersifat dimensinya tuh besar, ataupun yang beratnya sangat besar. Biasanya kalau seller-seller yang punya dimensinya besar, beratnya juga besar sekali, mereka akan suka memiliki keluhan atau memiliki masalah, yaitu adalah biaya ongkos kirim yang sangat mahal. Karena beratnya mereka gede, ataupun kalau volume, biasanya kalau volume itu akan ukurannya besar namun beratnya kecil, tapi secara otomatis kalau di pihak logistik itu akan kena volume dan biaya akan mahal. Tokopedia menyediakan sebuah layanan kurir yaitu kargo. Jadi dengan kargo ini biaya pengirimannya itu tidak sama dengan kurir reguler lainnya. Artinya biaya ongkos kirim dengan barang-barang bersifat yang tadi besar, dimensinya besar atau beratnya besar, akan bisa lebih terjangkau oleh customer-nya. Jadi jangan khawatir, untuk seller yang menjual barang-barang tersebut seperti kayak jual popok yang besar, kan itu biasanya kena volume tuh, atau jual furniture, atau jual elektronik dan sebagainya, bisa menggunakan layanan kargo ini sehingga biaya pengiriman nanti akan jauh lebih murah dan customer bisa lebih terjangkau untuk biaya ongkos kirimnya. Dan juga kita ada logistik dan fulfillment service, jadi kita juga memiliki sebuah layanan yang dimana kalau seller kita sudah overload, misalkan mereka sudah sumber dayanya itu udah kurang, tapi orderan begitu banyak, mereka bisa menitipkan barangnya di gudang Tokopedia, nanti ketika ada orderan, tinggal Tokopedia yang handle orderan tersebut. Nah, selain pengiriman yang sangatlah luas, Tokopedia menghadirkan pilihan metode pembayaran yang sangat banyak.
teman-teman. Yang pertama adalah melalui metode transfer. Kita sudah bekerja sama ke seluruh bank, jadi transfer dari bank manapun itu bisa. Yang kedua adalah kartu kredit. Terus juga kita menghadirkan namanya adalah cicilan tanpa kartu kredit. Jadi ada sebuah fintech financial company yang bersifat bukan dari bank, mereka menghadirkan sebuah produk pinjaman yang mereka kalau mereka tagline-nya pasti beli dulu bayar nanti. Nah, itu pun juga bisa digunakan di Tokopedia seperti Kredivo, Home Credit dan sebagainya. By the way, Mas Fauzan, maaf saya potong dikit boleh ya? Silakan. Mas, ada yang belum paham mungkin fintech itu apa gitu, Mas? Karena ada yang dari daerah nih beberapa. Ya, jadi kalau fintech ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang keuangan, teman-teman. Nah, mereka salah satu produknya itu ada biasanya pinjaman online, ataupun mereka menghadirkan sebuah seperti kartu kredit, teman-teman bisa beli dulu, namun bayar nanti belakangan, seperti itu gambarannya. Nah, kita pun Tokopedia menghadirkan program namanya cicilan 0% dengan kartu kredit hingga 6 bulan, di mana program ini tuh sangat menarik bagi customer yang membeli misalkan barang-barang yang cukup mahal, mereka sangat menyukai program cicilan ini. Dan selain itu, jika customer-nya tidak memiliki background punya rekening, nggak punya kartu kredit dan sebagainya, mereka tetap bisa membayar melalui offline store seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Artinya adalah customer Tokopedia sudah tidak bisa melakukan pembayaran orderannya karena kita sudah menyediakan metode pembayaran yang sangat luas dan terjamin sehingga customer itu tetap pasti bisa melakukan pembayarannya. Nah, dengan metode pembayaran yang sangat luas, sebenarnya ketika teman-teman membuka toko di Tokopedia, tokonya itu bukan hanya bisa dijadikan tempat jual beli, tapi teman-teman juga bisa menjadikan sebagai metode pembayaran. Sebagai contoh, saya biasanya suka banyak sharing-sharing dari seller gini, Mas, saya ini banyak customer saya itu bisa nggak bayar pakai kartu kredit? Misalkan ditanyakan seperti itu. Namun, kebetulan sellernya untuk toko offline-nya mereka tidak memiliki mesin EDC. Mereka belum eligible di bank ataupun apapun gitu. Mereka belum ada mesin EDC sehingga tidak bisa menggunakan kartu kredit. Nah, Tokopedia bisa dijadikan solusinya. Oh, Ibu, tolong aja tinggal belanja aja melalui toko kita di Tokopedia. Bisa kok bayar pakai kartu kredit seperti itu. Nah, tadi ataupun yang kalau mau pakai cicilan juga bisa. Nah, takutnya nih kalau cicilan-cicilan gini masuk ke seller nih utuh apa nyicil juga nih Tokopedia. Teman-teman jangan khawatir. Kalau yang Tokopedia bayarkan ke teman-teman seller itu pasti akan full. Nah, kalau cicilan itu nanti tinggal urusan dari customer tersebut kepada pihak penyedia cicilan tersebut kayak gitu. Jadi yang tetap dapat yang masuk ke dalam rekeningnya teman-teman itu tetap full 100% sesuai dengan harga barang yang dijual di Tokopedia. Nah, di sini saya mau sharing selama pandemi COVID-19 ini apa yang terjadi di Tokopedia. Jadi di bulan Maret teman-teman, di mana kalau kita tahu ya di bulan Maret ini merupakan pintu pertama kali pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia dan membuat secara drastis perilaku masyarakat Indonesia itu berubah. Artinya gini, yang pertama semua WFH terutama di kota-kota besar ya diterapkan namanya work from home, mal-mal ditutup, restoran ditutup, sehingga banyak masyarakat itu terbatas aktivitasnya. Nah, salah satunya ketika mereka mau membeli barang yang dibutuhkan, mereka pun juga kesulitan. Nah, yang tadi seperti saya bilang di awal, marketplace menjadi sebuah solusi alternatif untuk mereka tetap bisa mendapatkan barang tersebut tanpa harus keluar rumah. Di bulan Maret, kita meningkat permintaan produk-produk kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan makanan dan minuman. Ketika bicara makanan dan minuman, itu luar biasa pertumbuhannya. Kita sampai memiliki namanya campaign kopi, itu yang ada kopi terkenal kopi terkenal di Jakarta, itu mereka rata-rata membuka toko di Tokopedia dan mereka bisa menjual hingga ribuan botol seharinya seperti itu. Dan kita di sini ada 72.000 pieces hand sanitizer hanya dalam waktu 42 menit kepada 18.000 pengguna Tokopedia. Dan juga di bulan Maret kita lebih dari selama COVID-19 ini lebih dari 100 ton daging terjual setiap bulannya. Kita bicara kalau misalkan daging. Teman-teman biasa beli daging itu di mana sih? Di pasar ataupun di supermarket. Namun sekarang
di Tokopedia pun teman-teman bisa mencari daging dan bisa membelikan tetap daging tersebut, seperti itu. Dan juga di bulan Maret kita mengalami 197 kali pertumbuhan penjualan dibandingkan penjualan di Februari 2020. Dan juga secara otomatis, secara jumlah customer dan jumlah transaksi ataupun jumlah seller di kategori yang terutama paling berpengaruh seperti perawatan tubuh, makanan dan minuman, itu meningkat sangatlah drastis. Dan tadi saya cerita mengenai daging. Nah, di sini tuh ada produk yang menurut saya nggak pernah terfikirkan gitu oleh saya. Saya belanja itu akan ada di marketplace, yaitu produk jahe. Produk jahe mentah, teman-teman, itu sampai terjual sejumlah seperti populasi di Sukabumi. Artinya 350.000 pieces jahe itu terjual di Tokopedia. Ini menarik ya, Mas. Kita kalau bicara ya Mbak Rosi ya, kalau jahe itu biasanya belanjanya tuh di tukang sayur keliling ya Mbak Rosi ya. Kalau saya lihat mama saya kalau belanja tuh tukang sayur keliling atau toko sayur terdekat di rumah. Nah sekarang suara saya jelas Mbak Rosi? Iya jelas, dengar. Oke. Jadi yang di jahe tersebut, bahkan masyarakat Indonesia itu sampai dengan produk jahe, mereka tuh mencarinya di Tokopedia, seperti itu. Artinya sekarang masyarakat Indonesia itu semua menjadi orientasinya ketika mau belanja, mereka cek dulu secara online terlebih dahulu, sebelum mereka belanja secara offline, dengan adanya terjadinya pandemi COVID-19 ini. Nah, fakta lainnya adalah, kita itu punya program namanya bebas ongkir. Artinya Tokopedia memberikan subsidi ongkos kirim kepada customer kita hingga 20.000 untuk sesama pulau, dan jika antar pulau itu sampai dengan 40.000. Nah, di mana total jarak pengguna Tokopedia yang menggunakan bebas ongkir itu setara 63 kali jarak mengelilingi bumi. Artinya program bebas ongkir ini sangat diminati oleh customer Tokopedia dan sangat berguna bagi customer Tokopedia ketika mereka mau berbelanja di Tokopedia. Mereka tidak perlu pusing memikirkan biaya ongkos kirimnya. Seperti itu. Dan juga produk hand sanitizer terkirim paling jauh itu ke daerah Merauke, hingga jaraknya itu 3.700 km. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, misi kita melakukan pemerataan ekonomi secara digital. Nah, artinya teman-teman bisa memiliki kesempatan mendapatkan customer-nya itu yang sejauh mungkin. Dan ini terjadi 3.700 km jarak jauhnya itu hand sanitizer, mereka beli sampai sejauh itu ke sellernya. Seperti itu. Dan total donasi melalui Tokopedia itu sejumlah lebih dari 10 miliar rupiah. Berarti di Tokopedia juga ada donasi ya, Mas ya? Saya malah baru tahu ini. Betul. Nah, saya tadi juga mau sharing. Tadi kan saking kita memiliki sebuah super ecosystem apps, kita punya namanya tahun lalu kita rilis namanya Tokopedia Salam. Jadi bahkan untuk zakat, infak itu, dan juga kalau kita bicara zakat itu sampai zakat fitrah atau zakat mal kemarin, semua itu bisa dilakukan melalui Tokopedia seperti itu. Jadi Tokopedia menjadi sebuah one stop service aplikasi yang ketika teman-teman butuhkan apapun semua ada di Tokopedia. Untuk reservasi hotel kita juga udah bisa, reservasi pesawat, transportasi dan sebagainya kita sudah bisa melakukannya di Tokopedia seperti itu. Menarik ini Mas, menarik banget karena gini Mas, ini teman-teman kan yang ikutan tidak hanya yang dari kota ya, banyak yang dari daerah Mas, yang jualannya memang masih menggunakan produk-produk lokal gitu. Jadi ada jahe, ada kunyit, dan temulawak dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa jual juga ternyata di Tokopedia, baik yang masih mentah maupun yang sudah dengan teknologi, misalnya berupa bubuk gitu ya Mas ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin Tokopedia sebaik-baiknya. Betul. Jadi kita pun selama ini juga kita punya namanya mendukung program pemerintah, kita memiliki namanya campaign BBI atau Bangga Buatan Indonesia. Jadi kita menekankan memberikan exposure kepada para seller yang menjual produk-produk buatan mereka sendiri yang benar-benar asli UMKM Indonesia. Dan kita juga beberapa kali mengadakan namanya campaign UMKM yang dimana untuk seller yang bisa berpartisipasi dalam campaign tersebut adalah seller-seller, para penjual yang menjual barang-barang asli buatan mereka ataupun produk-produk lokal UMKM seperti itu.
Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah memulai secara online atau mungkin masih belum paham atau masih banyak pertanyaan, masih ragu, teman-teman jangan khawatir. Saya tuh biasanya kalau punya banyak pertanyaan, Mas Fauzan, saya ini gaptek, saya belum ngerti pakai aplikasi, atau saya belum pernah, Mas Fauzan, berjualan secara online, bahkan saya beli aja tuh belum pernah belanja secara online. Nah, teman-teman jangan khawatir, tadi seperti saya bilang, mayoritas seller Tokopedia adalah pebisnis pemula. Jadi benar-benar kita menghadirkan sebuah aplikasi yang sangat mudah dimengerti oleh para seller kita, sehingga untuk upload produk pun paling yang dasarnya itu mereka tidak kesulitan. Seperti itu. Kita punya tagline adalah mulai aja dulu. Karena bagi kami, menurut kita tidak akan tahu kita bisa sukses atau tidak kalau kita tidak mulai melangkah dulu. Kita tidak tahu apakah jalan kita ini menuju membawa kita membawa mimpi kita yang begitu besar, atau membuat bahkan penjualan di Tokopedia ini menjadi salah satu potensi income-nya terbesar ya teman-teman. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak akan memulai terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kita harus mulai aja dulu. Kita kuatkan tekad kita. Kalau kita memiliki tekad yang sangat kuat, yang harus dilakukan berikutnya adalah kita melangkah seperti itu. Jangan hanya diam di tempat. Nah, saya mau sharing juga, ini salah satu seller kita yang menggunakan kata-kata mulai aja dulu. Jadi ada seller kita namanya Bapak Fahrudin. Beliau adalah mantan cleaning service, namun beliau saat ini sudah berhasil berjual secara sukses menjual mainan di Tokopedia. Jadi Pak Fahrudin ini pertama-tama itu tidak langsung pemain besar, teman-teman. Beliau pertama beli barangnya itu sedikit-sedikit dulu. Beliau foto, terus beliau upload. Ketika sudah ada yang terjual, sudah habis, beliau mulai stok lagi. Habis, stok lagi. Jadi kalau saya suka dapat pertanyaan, Mas Fauzan, apakah jualan secara online itu stoknya harus gede? Harus benar-benar besar? Enggak, teman-teman. Kalau teman-teman punya stok misalkan 1, bahkan ya, nggak apa-apa, upload dulu aja. Nanti kalau sudah habis, langsung di-update. Yang penting teman-teman harus update secara berkala mengenai stoknya. Kalau habis, langsung update. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih, sebagai contoh, 1 minggu teman-teman pertama upload stoknya 2 dulu. Oh, stok 2 nih habis nih dalam 1 minggu. Terus teman-teman upload lagi nih, update lagi stoknya nih, 2 lagi. Oh, minggu kedua habis lagi. Nanti teman-teman artinya tahu, oh setiap minggu itu adalah saya bisa habis kira-kira berapa pieces nih. Nah, baru teman-teman ketika sudah mulai berjualannya secara lebih bagus di Tokopedia, secara orderannya sudah mulai banyak, teman-teman bisa memperkirakan kira-kira untuk produk ini stok saya tuh harus berapa sih yang harus tersedia di Tokopedia, melihat dari permintaan marketnya di Tokopedia seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau yang stoknya masih sangat terbatas, nggak apa-apa. Yang penting sering-sering diupdate berkala. Habis update lagi, habis update lagi. Nah, balik lagi ke Pak Fahrudin. Saat ini beliau sudah berhasil meraih omset 50 juta per bulannya di Tokopedia. Artinya ketika kita sudah sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatunya dan juga kita tekunin secara serius dan kita berani melangkah, Pak Fahrudin bisa meraih kesuksesannya di Tokopedia. Seperti itu. Nah, benar banget nih kata Mas Fauzan, teman-teman yang masih bisnisnya kecil, jangan khawatir karena memang Tokopedia cocok buat teman-teman untuk memulai aja dulu gitu. Oke, ini sepertinya menarik ya Mas, akan lebih teknikal ya. Akan diajarin teknik pembuatan toko ya. Teman-teman siap-siap, barangkali butuh buku atau pulpen untuk mencatat tahapan-tahapannya, atau mulai langsung pakai aplikasi Tokopedia juga bisa. Silakan Mas Fauzan. Baik, Mbak Rosi. Jadi tadi kalau saya sudah mengenalkan terlebih dahulu teman-teman mengenai Tokopedia, nah di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuka toko di Tokopedia atau bagaimana sih teman-teman menjadi seller di Tokopedia. Jadi saya rangkum secara singkat untuk langkah-langkah membuka toko di Tokopedia adalah pastikan teman-teman sudah download dulu aplikasi Tokopedia-nya. Lalu teman-teman ketik di bagian menu pencarian, buka spasi toko, maka secara otomatis akan muncul tampilan buka toko gratis. Teman-teman tinggal klik tombol buka toko gratis,
maka teman-teman tinggal mengisi nama toko dan secara otomatis tokonya sudah terjadi. Nah, atau bagi teman-teman yang kebingungan, di bagian pojok kiri bawah itu ada sebuah link bit.ly/langkah buka di Tokopedia. Ketika teman-teman bisa download secara detail langkah-langkahnya untuk cara membuka toko di Tokopedia. Seperti itu. Namun saya akan jelaskan secara detail di slide berikutnya. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh foto aja di bagian pojok kiri bawah itu dan pastikan ya teman-teman huruf besar kecilnya diperhatikan, karena kalau besar kecilnya nggak sesuai, linknya nggak akan kebuka. Di situ teman-teman bisa download langkah-langkah secara detail untuk membuka toko di Tokopedia. Takutnya kalau nggak bisa mengikuti atau misalkan ada kendala dalam di sesi webinar ini, teman-teman masih bisa mendaftar di Tokopedia seperti itu. Nah, untuk secara detailnya, jadi teman-teman pastikan download dulu aplikasi Tokopedia-nya. Kalau yang dari Android, teman-teman download aplikasi Tokopedia-nya melalui Play Store. Nah, biasanya kalau di Android itu ada dua tuh, Tokopedia Seller sama aplikasi Tokopedia biasa. Nah, untuk register, teman-teman bisa pilih dulu aplikasi Tokopedia yang biasa aja dulu. Seperti itu. Kalau yang App Store, yang iPhone atau iOS, teman-teman downloadnya melalui App Store, pilih juga Tokopedia. Namun berbeda kalau di Android tadi ada dua aplikasi, kalau di iPhone kita masih baru satu aplikasi, yaitu Tokopedia yang biasa, yang bisa buat belanja dan juga bisa buat berjualan. Nah, berikutnya adalah pastikan teman-teman membuat akun pembeli terlebih dahulu. Nah, syaratnya adalah cukup memasukkan nomor ponselnya aja. Nah, ketika teman-teman masukkan nomor ponselnya, secara otomatis teman-teman harus memilih dulu nih, metode verifikasinya lewat mana? SMS atau WhatsApp. Maka nanti akan kita kirimkan kode OTP tersebut ke metode yang teman-teman pilih. Nah, mengenai kode OTP, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, jangan pernah kode OTP tersebut diinfokan kepada siapapun. Bahkan kalau ada yang mengaku dari pihak Tokopedia. Seperti itu. Kenapa? Kode OTP merupakan pintu gerbang utama untuk masuk ke aplikasinya teman-teman. Banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Tokopedia, lalu mereka meminta kode OTP, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, pastikan kode OTP bersifat rahasia, dan jadi jangan pernah menginfokan hal tersebut kepada siapapun. Berikutnya, teman-teman hanya cukup mengisikan nama sesuai dengan KTP-nya, maka secara otomatis akun pembelinya sudah aktif. Ketika akun pembelinya sudah aktif, teman-teman baru bisa membuat akun sebagai penjual. Jadi di bagian untuk tadi sudah berhasil nih membuka akun pembeli, teman-teman mungkin lihat di bagian aplikasi Tokopedia, di bagian pojok kanan bawah itu ada namanya menu akun. Nah, dari menu akun tersebut akan ada dua pilihan, teman-teman. Ada namanya akun pembeli sama akun toko. Nah, kalau teman-teman masuk ke akun toko, maka tadi balik ke halaman buka toko gratis. Seperti yang sudah atau menggunakan cara lain adalah di halaman pencarian, ketik buka spasi toko. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah teman-teman masukin nih. Jadi kalau untuk buka toko, apa aja nih harus dimasukkan? Yang pertama adalah nama toko. Untuk nama toko, pastikan nama toko itu dipikirkan secara matang, teman-teman. Jangan sampai ketika sudah berjualan, teman-teman karena nggak srek namanya, ganti. Di Tokopedia saat ini sudah bisa ganti nama toko. Namun, apa yang terjadi kalau ketika teman-teman ganti nama toko, ketika misalkan teman-teman sudah jualan cukup lama nih, pengunjung udah banyak banget nih yang masuk ke tokonya teman-teman, dan orderan pun juga akhirnya berdampak terhadap orderan yang begitu besar. Kalau biasanya orderan udah besar, pengunjung tuh pasti benar-benar masuk tuh kencang banget teman-teman ke tokonya teman-teman. Nah, ketika teman-teman mengganti nama toko, secara otomatis histori trafficnya atau pengunjung yang datang itu akan kembali seperti seller baru. Untuk menaikkan tokonya teman-teman akan menjadi seperti layaknya toko baru. Oleh karena itu, kan sayang banget ya teman-teman. Oleh karena itu, pastikan penamaan toko sudah dipikirkan secara matang. Dan juga teman-teman mengenai nama toko, sebisa mungkin nama toko itu sesuai dengan produk yang dijual.
kalau teman-teman misalkan kalau saya memberikan nama seperti ini, Frozen Collection. Biasanya Frozen Collection itu berkorelasi untuk produk-produk fashion kan. Nah, jangan sampai ketika nama Frozen Collection yang dijual adalah makanan dan minuman kayak gitu. Itu kan kurang ini ya, sesuai ya. Oleh karena itu kan betul, Mbak Rosi, kurang pas lah. Kalau emang teman-teman menjual berbagai macam kategori, buatlah nama segeneral mungkin aja, secara umum aja kayak gitu. Jadi biar secara customer itu nggak kebingungan kok jualnya misalkan nama frozen food, tapi yang dijual pakaian, kan itu kan nggak nyambung ya teman-teman. Dia akan bingung sebenarnya yang dijual tuh apa sih. Nah, benar nggak sih sellernya ini? Jangan seller ini apa main-main aja nih kayak gitu. Jadi pastikan nama itu harus sesuai. Terus berikutnya adalah teman-teman memasukkan alamatnya. Jadi masukin alamat toko sesuai dengan alamatnya teman-teman yang biasanya barang tersebut dikirim dari mana. Maka secara otomatis teman-teman sudah berhasil membuat akun tokonya. Nah, mengenai akun toko, satu nomor handphone hanya bisa untuk satu akun toko. Seperti itu. Oke, itu untuk membuka toko di Tokopedia. Nah, selanjutnya adalah jika sudah berhasil menjadi penjual di Tokopedia, apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan? Nah, ini adalah merupakan fondasi utama ketika para seller baru mulai berjualan secara online. Bahkan kalau yang saya share ini bisa dilakukan di manapun gitu. Ini adalah merupakan paling basicnya yang harus dilakukan seller baru ketika berjualan di online. Nah, khususnya di Tokopedia. Yang pertama adalah, jadi saya membagi fondasi itu ada 4 sebenarnya. Kalau di sini ada 3 ya. Penamaan efektif, foto upload produk, terus foto produk, yang ketiga deskripsi, yang terakhir itu adalah harga gitu. Cuman sebenarnya kalau yang paling utama adalah ketiga ini. Harga menjadi salah satu hal yang support gitu. Maksudnya bagaimana? Untuk penamaan yang efektif, gunakan nama produk yang tepat. Pengaruhnya apa sih sebenarnya penamaan produk yang tepat? Teman-teman, saya memberikan analoginya seperti ini. Rata-rata customer Tokopedia itu, mereka secara behaviornya atau perilakunya, ketika mereka belanja di Tokopedia, rata-rata mereka sudah tahu apa yang mereka mau beli. Karena hal tersebut, mereka langsung larinya adalah ke bagian halaman pencarian. Semua mayoritas di Tokopedia, customer itu masuk dulu ke halaman pencarian. Paling banyak yang digunakan tuh halaman pencarian. Nah, ketika halaman pencarian tersebut, mereka akan mengetik keyword-keyword. Nah, kalau nama produknya nggak sesuai dengan keyword yang dicari oleh customer, produknya teman-teman tidak akan muncul. Mungkin akan muncul, tapi tingkatnya kecil banget. Seperti itu. Dan ini banyak kejadian kesalahan yang dilakukan oleh para seller baru. Oh, mereka punya nama sendiri produknya misalkan. Saya jual kaos pria warna hitam. Tapi saya punya nama sendiri nih untuk kaos pria saya. Misalkan Fauzan jenisnya apa gitu. Dan di mana nama produk itu tidak mungkin dicari oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu nggak akan match nih dengan apa yang dicari. Karena biasanya yang dicari adalah kaos pria hitam, tapi saya sebagai seller memasukkannya tidak menggunakan kata-kata kunci umum yang secara general. Saya memasukkan kata nama produk yang saya buat sendiri. Nah, maka oleh karena itu, pastikan nama produk itu haruslah tepat. Kira-kira nama produk yang tepat itu seperti apa? Formulanya adalah, pertama itu jenis atau kategori produknya. Baru yang kedua, boleh ditambahkan merek, dan berikutnya adalah boleh ditambahkan keterangan. Sebagai contoh, saya jual masker kain. Maka penamaan yang tepat adalah masker kain itu sebagai jenis atau kategori produknya. Terus mereknya adalah EV Mask. Berikutnya tambah keterangan anti debu. Seperti itu gambarannya. Kalau saya jual kemeja misalkan, pertama adalah saya masukin kemeja flannel, terus mereknya adalah Key, terus keterangannya slim fit ukuran M. Kalau misalkan saya pakai kaos warna hitam Tokopedia, saya akan memberikan penamaan untuk produknya ketika saya menjual produk ini adalah kaos hitam, kaos pria, terus berikutnya mereknya apa, misal kalau mereknya Tokopedia,
terus tambah keterangannya adalah warna hitam, lengan pendek, kayak gitu. Nah, atau jika teman-teman kebingungan dalam memberikan nama produknya, ini salah satu tips and triknya adalah ada 2. Yang pertama adalah teman-teman bisa pikirkan, kira-kira nama yang pertama kali muncul kalau teman-teman kira-kira sebagai customer, itu carinya tuh produk apa sih produk yang saya jual ini, seperti itu. Atau yang kedua adalah teman-teman boleh search, posisikan sebagai customer Tokopedia, sebagai buyer, sebagai pembeli, teman-teman search nih di bagian pencarian barang yang sejenis dari teman-teman. Oh, teman-teman jual misalkan kaos pria nih misalkan. Search aja tuh kaos spasi pria. Di situ kan akan muncul ya teman-teman produk-produknya. Banyak banget pasti produk yang sudah di-upload oleh seller Tokopedia. Cari yang paling reviewnya yang paling banyak. Artinya apa? Produk tersebut sudah terbukti laku banget di Tokopedia. Teman-teman bisa duplikasi cara penamaannya, tapi duplikasinya jangan 100% pure diduplikasi. Tetap harus disesuaikan dengan produknya teman-teman. Kayak gitu. Jadi boleh dicontek formulanya tuh seperti apa, namun tetap harus disesuaikan dengan produk yang dijual. Jadi teman-teman sudah memiliki gambaran, oh penamaan kayak gini sudah terbukti terjual nih. Teman-teman bisa contohkan atau aplikasikan kepada penamaan produknya teman-teman. Terus di dalam pada proses upload produk, jangan juga sampai salah memasukkan kategori produk. Jika teman-teman jual fashion, jangan sampai teman-teman masukin kategorinya itu rumah tangga atau dapur misalkan. Kan nggak ada korelasinya. Pastikan kategorinya pun harus sesuai dengan produk yang dijual. Penamaan produk kurang lengkap. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau penamaan produk tuh di Tokopedia haruslah lengkap, sehingga ketika customer cari, kemungkinan muncul pun akan semakin besar. Menggunakan kata kunci yang berlebihan atau spamming. Kalau teman-teman misalkan tahu nih ada satu kata kunci yang lagi trending nih saat ini, namun nggak ada korelasinya nih di top produknya teman-teman, maka itu bisa dianggap sebagai spamming oleh Tokopedia, dan Tokopedia akan men-take down atau menghapus produknya teman-teman dari tokonya teman-teman. Oleh karena itu, gunakan kata kunci yang secukupnya dan juga sesuai dengan produk yang dijual. Penamaan produk yang disingkat, nah itu nggak boleh tuh. Misalkan kemeja disingkat KMJ. Nah, karena kenapa teman-teman? Customer Tokopedia tuh nggak pernah menyingkat-nyingkat di dalam pencarian produk di Tokopedia. Mereka rata-rata menggunakan kata kunci yang pasti yang lengkap lah. Jadi jangan pernah menyingkat-nyingkat penamaan produk. Terus berikutnya typo. Nah, jadi nggak boleh typo. Mengenai penamaan typo produk. Itu apa, Mas? Ada yang nggak tahu. Typo adalah salah tulis. Gitu. Jadi kalau kemeja, salah ketiknya jadinya AJ gitu, jangan sampai. Nah, kalau ketika salah tulis tersebut, pasti kan customer kan nggak ada yang mencari nih kata kunci tersebut seperti itu. Nah, mengenai nama produk, teman-teman, ketika produknya itu sudah berhasil terjual, sudah ada satu transaksi, nama produk sudah tidak bisa diubah di Tokopedia. Jadi sayang banget nih kalau misalkan nanti sudah terjual, tapi penamaan produk kita udah kurang efektif, kurang optimal, sehingga penjualannya kurang bagus, tapi sudah ada review. Kita mau hapus, sayang juga karena sudah ada review, serba salah kan. Oleh karena itu, pastikan untuk di bagian awal, mohon benar-benar penamaan itu benar-benar dipikirkan secara serius, seperti itu. Karena balik lagi, nama adalah pintu gerbang mendatangkan traffic ke toko kita. Kalau saya selalu berbicara kepada seller saya adalah, nama itu merupakan hal yang paling krusial atau yang paling penting dalam memulai berjualan secara online seperti itu, secara di e-commerce ya, kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau misalkan kalau tadi kan salah satu contohnya adalah produk masker ataupun kemeja. Kalau misalkan produknya makanan, sambal, penamaan yang benar itu seperti apa? Pertama, kata kuncinya adalah sambal. Terus mereknya adalah Roa, jadi kita tambahkan Roa, terus tambah keterangannya, level 1, 200 gram, seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh penamaan untuk kategori makanan. Nah, tadi sudah bicara mengenai... Mas, tadi berarti tidak perlu disebutkan mereknya kah? Kebetulan mereknya Roa. Sorry.
Ini tidak perlu disebutkan merek sambelnya. Oke, jadi Mbak Rosi, ini kebetulan namanya adalah mereknya sambal ini adalah Roa. Jadi bisa dimasuk Oh, oke. kayak gitu. Oke. Oke, Mas Fauzan seperti lagi azan ya. Oke, Oke, Mas Faizan boleh break dulu. Oke, biar suaranya juga nggak ganggu. Oke, teman-teman, ini biar sembari Mas Fauzan break dulu karena suaranya kayaknya kenceng pakai banget. Nah, teman-teman, boleh nih, yuk coba latihan. Bikin nama produknya, nama deskripsi produk di chat ini. Saya pengen lihat dan Mas Fauzan nanti bisa kasih komentar ya. Kira-kira produknya apa, ukurannya berapa, kalau itu seperti contoh, sambal roa, ini level 1, 200 gram. Yuk latihan. Yuk, kita kasih waktu nih, mungkin sekitar 5 menit aja. Bayangin, intinya tuh kita ngebayangin kalau misalnya orang lain pengen nyari sambal, itu ngetiknya apa. Nah, sama juga dengan produknya teman-teman. Tadi kan ada yang kain perca. Misalnya nyarinya apakah taplak meja atau apa. Nah, coba ditulis di chat. Kita tunggu yuk keaktifannya. Ini masih belum ada. Mbak Abed, halo? Ini Mbak Abed. Fudge brownies topping almond size L. Kita tunggu kira udah bener belum. Ini judul produknya Merinda, topper cake, foto edible bisa dimakan. Pensil motif mawar ukuran A4. Ini Ian, ini belum ya, dicoba. Ini bukan nama brand ya. Nama yang kita cantumkan ketika kita upload produk gitu. Ini kalau lebih dari satu produk gimana? Ya udah, latihannya satu aja ditaruh di kolom chat. Untuk latihan aja, selebihnya nanti tinggal ikuti polanya. Ini ada tongkol ranjau perang. Nah, ini nanti pasti ada komentar nih. Ini berapa gramnya, tongkolnya diapain. Nah, ini belum clear. Gamis anak lucu. Nah, ini gamis anak gimana nih? Kemudian ada cheese stick premium Armilia Bakery 1000 gram. Oke. Iya Kak Tuti, kamu kira-kira kalau upload produk, salah satu produk, itu produk apa? Misalnya frozen food kan macam-macam nih. Kalau misalnya Kak Tuti punya bakso gitu, coba aja bikin keterangannya. Berapa gramnya, ukurannya, levelnya. Tuh, susu jelly, ayo jangan cuma susu jelly aja. Ini juga Mas Izul, jamu beras kencur, jamu sik, ini berapa mili sepertinya perlu ditambah-tambahkan. Oke, nanti Mas Fauzan kalau azannya udah selesai langsung stop out aja ya. Udah. Halo, udah bersih, udah selesai. Nah, ini saya lihat luar biasa interaktif dari para pesertanya. Mungkin saya kalau beberapa mungkin koreksi ya, Mbak Rosi ya. Boleh. Jadi kalau saya lihat ini kalau dari Mbak Elizabeth nih, namanya fudge brownies topping almond size L. Sebenarnya sudah oke, namun sebenarnya bisa diperbaikin. Browniesnya lebih baik di depan. Karena biasanya kan orang akan mencari pertama kali adalah brownies. Ataupun boleh ditambahkan kue brownies, fudge, baru topping almond size L. Kayak gitu. Nah, mengenai pemilihan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia kayak size, ukuran, sebenarnya kalau lebih baik kita di generalin aja bahasa Indonesia. Karena biasanya mereka akan mencari ukuran seperti itu. Gitu. Jadi ada mungkin beberapa kata-kata yang common aja. Kira-kira orang lebih banyak cari apakah ukuran atau size. Sebenarnya bisa juga dimasukkan keduanya. Ukuran, garis miring, size. Kayak gitu. Jadi biar bisa mencakup dua kata kunci tersebut. Seperti itu. Dan menurut saya yang cukup bagus itu adalah dari Kak Aliviana, cheese stick premium Armilia Bakery 100 gram, 1000 gram. Nah itu menurut saya merupakan komposisi yang sudah cukup oke secara penamaan produknya itu sudah tepat seperti itu. Wah, keren-keren. Thank you Mas Fauzan. Berarti intinya yang penting ditaruh di depan ya. Betul. Oke.
Mas, ini ada beberapa yang tidak dikasih, ini teman-teman nih ada yang tidak dikasih ukuran gitu Mas, misalnya tadi ya jam musik, jamu beras kencur jam musik tidak ada ukuran, tas punggung impor Batam nggak ada ukuran, apakah boleh Mas atau lebih baik dikasih ukuran atau gimana? Sebenarnya bukan ukuran, Mbak Rosi. Sebenarnya bisa di bagian masuk keterangan misalkan. Jadi ukuran itu sebenarnya lebih ke dalam keterangan. Keterangan pun sebenarnya bebas. Kalau kita bicara ukuran, sebenarnya kita juga tidak mewajibkan ukuran itu ada di penamaan produk. Kenapa? Karena kan biasanya ukuran itu bervariatif ya. Ada yang M, XL, dan sebagainya. Dan itu bisa dibuat di dalam varian, dan mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail di bagian deskripsi produk. Namun kalau untuk di penamaan produk sendiri, sebenarnya kalau tidak ada ukuran sih tidak ada masalah sih. Gitu Mbak Rosi. Sip. Mas, ini satu Mas terakhir sebelum Mas ke next materi ya. Ini ada dari Mbak Reka. Nama brand wajib ditaruh di judul produk nggak ya Mas? Kalau ada, nggak ada salahnya untuk kita masukkan biar customer itu tahu nama brand kita. Kan nggak ada salahnya biar customer itu tahu nama brand kita. Lumayan juga promosi gratis kan, baru sih brand kita kalau misalkan kita masukkan ke dalam penamaan produknya. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada brandnya pun juga nggak masalah, nggak perlu dimasukkan. Karena kadang kalau udah pembeli loyal kita pasti nyarinya misalnya sambal roa nih, sambal ini nih, pasti carinya langsung roa ya Mas, nggak mungkin cari sambal gitu ya, karena udah kenal brandnya, betul ya? Betul. Kayak gitu. Sip. Mas, boleh dilanjut materinya dulu, baru pertanyaan di akhir-akhir. Thank you Mas. Oke, Mbak Rosi. Ya. Nah, tadi saya sudah bicara mengenai dari penamaan produk. Jadi ketika penamaan produk tersebut untuk biar traffic kita bisa datang banyak ke toko kita ataupun produk kita bisa muncul nih di halaman pencarian. Nah, berikutnya adalah kita harus meyakinkan customer kita klik produk kita. Jadi teman-teman, kalau saya menggambarkan customer itu kan search dulu nih di halaman pencarian. Ketika penamaannya tepat muncul nih di halaman pencariannya. Terus bagaimana nih biar customer itu mau klik produk kita? Salah satunya adalah faktornya gunakan foto produk itu semenarik mungkin. Nah, kira-kira gimana sih foto produk yang bagus? Nah, ini salah satu contohnya, teman-teman, yaitu kalau contoh produk 1, itu ada 3 foto, ada tampak depan, belakang, dalam, dan jernih fotonya. Jadi, saya kalau untuk bicara, saya selalu menekankan kepada seller saya, upload harus minimum 3. Jadi kalau di Tokopedia itu teman-teman boleh upload maksimum 5. Kita menyediakan setiap produk yang diupload itu punya jatah atau foto produk yang bisa diupload sebanyak 5 foto. Saya selalu menyarankan foto itu minimum 3. Kenapa 3? Gini, teman-teman, kalau misalkan belanja secara offline, teman-teman kan bisa melihat barangnya itu secara langsung ya. Bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa dilihat secara detail. Namun kalau di online kan nggak bisa. Oleh karena itu, bagaimana nih kita bisa memberikan gambaran yang secara jelas, secara detail kepada seller kita, kepada customer kita. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan foto. Dengan foto yang sangat jelas, kita bisa memberikan gambaran dengan detail mengenai produk yang kita jual. Sehingga customer itu jauh lebih yakin, keyakinannya sangat tinggi ketika mereka membeli produknya di tokonya teman-teman. Seperti itu. Nah, makanya foto itu harus sangat penting dan foto produk itu minimum 3. Nah, yang pertama adalah tipsnya, gunakan latar belakang putih atau polos. Saya tidak mewajibkan, teman-teman, kalau teman-teman background-nya itu nggak harus putih, karena kan biasanya ada pertanyaan, Mas Fauzan, kalau foto itu wajib warna background-nya putih? Enggak juga, yang penting polos. Kenapa polos? Kalau background di belakangnya rame, takutnya customer kita tuh salah fokus antara barang dengan background dari foto tersebut. Seperti itu. Padahal kita ingin membuat produk kita itu yang menjadi primadona. Ketika customer pertama membuka produk kita, mata itu langsung tertuju terhadap produk, bukan background-nya. Oleh karena itu, usahakan background paling minimum adalah polos. Kayak gitu. Terus berikutnya adalah foto produk itu jelas, teman-teman. Jangan sampai ngeblur atau segala macamnya. Harus benar-benar sangat bagus dengan jelas ya. Dan juga berbagai sisi. Yang tadi saya bilang, berbagai sisi ini upload foto
minimum 3. Kalau kita bicara fashion, kita kan mau lihat dong tampak depannya, belakangnya, samping, ataupun produk-produk yang lainnya. Dan kalau teman-teman jual fashion, kategori fashion, usahakan gunakan model atau manekin. Kenapa? Kalau fashion kan kalau kita secara offline, kita bisa coba nih barangnya, bajunya. Oh, kalau saya pakai jatuhnya kayak gini nih. Nah, kalau untuk fashion, usahakan teman-teman gunakan model. Sebenarnya kalau model itu, teman-teman tuh sebenarnya bisa dijadikan modelnya sendiri gitu loh. Foto aja, teman-teman pakai baju tersebut, difoto, dijadikan foto produknya. Kayak gitu. Jadi biar customer tuh bisa terlihat, oh kira-kira bajunya tuh kayak gimana sih kalau dipakai sama orang, kayak gitu. Kalau misalkan nggak pede, kalau ada manekin, ya minimum pakai manekin. Seperti itu. Terus berikutnya adalah pastikan pencahayaan foto baik. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan foto di pagi dan siang hari menggunakan tambahan sinar matahari. Biasanya kan fotonya hasilnya akan secara maksimal. Ataupun kalau teman-teman foto di ruangan di dalam, paling tidak menggunakan flash, ataupun misalkan teman-teman ada lampu meja belajar, itu juga bisa tuh jadikan tambahan. Kayak gitu. Terus juga tidak menggunakan watermark. Maksudnya adalah watermarknya jangan sampai menutupi keseluruhan produk. Kita tahu bahwa suka ya ada namanya seller tuh mengambil atau mencuri salah satu foto produk seller lain. Nah, akhirnya kita bikin watermark biar tidak dicuri. Namun banyak kesalahan, watermarknya tuh segede mungkin sampai foto produknya tuh tertutupi. Oleh karena itu, customer nanti nggak bisa ngelihat secara detail nih mengenai foto produknya. Boleh ada watermark, namun jangan menutupi. Nah, di sini merupakan kita ada 3 kategori yang kualitasnya jelek, sedang, dan baik. Nah, jadi kalau yang buruk itu yang mereka gunakan tuh mereka adalah poster dari foto produk tersebut. Kayak gitu. Foto produknya nggak difoto dengan jelas. Ataupun kalau fotonya teman-teman punya varian yang banyak, kalau kayak hijab nih ya, ada variannya, ada 15 varian gitu misalkan. Jangan dijadiin satu tuh fotonya. Untuk foto pertama, usahakan foto yang gambar utama itu satu single produknya dulu, satu warna aja dulu. Bener-bener kita eksploitasi foto produknya tersebut gitu, menjadi yang dijadikan gambar utama. Nanti kalau varian emang banyak, boleh dimasukkan foto berbagai macam varian kita, namun ditaruhnya itu di foto ketiga, keempat, kelima, itu nggak masalah. Tapi kalau foto nomor 1 atau yang dipakai untuk menjadikan gambar utama, jangan pernah upload itu gabungan lah, seperti itu. Terus berikutnya, kalau tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, watermark itu setidaknya jangan pernah menutupi produk, tapi taruhlah di bagian pojok kiri atas, kanan atas, atau kiri bawah, atau kanan bawah. Yang penting tidak menutupi dari produknya. Seperti itu. Nah, kalau kualitas yang baik adalah di mana foto produk tersebut background-nya polos, terus menunjukkan secara detail produk tersebut, dan juga tanpa watermark, kolase, ataupun banyak tulisan. Sehingga customer itu langsung tertuju terhadap secara detail mengenai produk yang dijual. Seperti itu. Itu contoh foto produk yang baik ya, gitu. Sebenarnya gini teman-teman, kalau teman-teman mau menghadirkan foto produk yang bagus juga, kita itu ada namanya foto box studio ya teman-teman. Teman-teman bisa beli secara online, harganya itu kalau tidak salah sekitar 70.000 bahkan. Jadi sudah banyak menyediakan foto box studio itu yang terjangkau. Nah, itu saya pernah coba. Saya kalau dulu waktu sebelum pandemi COVID-19 ini, kalau kita ada acara secara offline, itu tuh saya selalu bawa tuh foto box studio saya. Dan itu benar-benar sangat membantu hasil dari fotonya. Karena dia juga ada lampunya, hasil tuh terlihat seperti profesional. Artinya, ataupun sebenarnya teman-teman, kalau nggak punya foto box studio tersebut, teman-teman tempel aja tuh di dindingnya karton warna putih misalkan. Teman-teman beli karton tuh di toko fotokopi, kan harganya mungkin sekitar 5.000 aja udah dapat yang gede banget. Nah, terus teman-teman tambahkan lampu meja belajar, teman-teman udah bisa tuh foto yang bagus. Artinya kita juga harus dituntut sekreatif mungkin untuk walaupun kita ada keterbatasan, tidak bisa memberikan alatnya nggak seprofesional, tapi kita bisa menghadirkan hasilnya pun setara dengan menggunakan alat-alat yang
foto produk. Kita akan masuk ke fondasi yang ketiga. Jadi kalau yang pertama adalah penamaan produk. Tadi biar muncul di halaman produk kita. Baru setelah masuk, bagaimana kita benar-benar meyakinkan mereka untuk berbelanja atau membeli barang kita. Nah, salah satu faktornya adalah deskripsi produk yang detail. Nah, jadi kalau untuk menulis deskripsi yang detail, apa aja sih sebenarnya yang ditulis di bagian deskripsi? Pertama adalah tulis semua informasi penting yang terkait produk teman-teman. Pertama seperti spesifikasi atau fitur, keunggulan produk, kelengkapan produk, ataupun garansi produk. Selalu gunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Kalau teman-teman jual fashion misalkan, ada ukuran M, L, XL, teman-teman jelasin M itu berapa sih lebar dadanya, berapa panjang bajunya, L berapa lebar dadanya, berapa panjang bajunya. Jadi customer itu ketika mau membeli produknya teman-teman, mereka tidak akan salah beli. Terus jelaskan juga bahannya apa. Misalkan kalau teman-teman jual fashion, terus keunggulan dari bahan tersebut misalkan tidak mudah luntur dan bahan adem ayem misalkan. Kayak gitu. Jadi deskripsi dijelaskan secara detail. Kalau makanan apa? Teman-teman bisa infokan nih. Komposisinya tuh apa? Terus keunggulannya apa? Misalkan tanpa MSG dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh deskripsi yang tepat. Nah, kebetulan produknya adalah jam tangan. Teman-teman bisa highlight nih, apa nilai keunggulan produknya teman-teman. Kebetulan adalah garansi resmi 3 bulan. Terus produk dijamin 100% baru. Terus ada kartu garansinya. Nah, terus baru teman-teman boleh jelaskan secara lebih detail mengenai spesifikasi dari produknya. Kayak brandnya apa, modelnya apa, diameter, terus ada fitur apa aja di jam tersebut. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau untuk makanan, ini salah satu contohnya. Nah, teman-teman bisa di-highlight nih, ditulis dulu nih di bagian atasnya. Nilai-nilai yang menjadi keunggulan produknya teman-teman. Kalau kita bicara sambal tadi, Rica Roa merupakan homemade, produk dimasak fresh, tanpa MSG, tanpa pengawet, dan dijamin 100% halal. Nah, kalau bisa juga tambahkan komposisinya, terus juga teman-teman misalkan kalau packagingnya bagus, teman-teman boleh tuh tulis kemasan dalam botol, disegel, sehingga produk dijamin kehigienisannya dan anti bocor. Terus teman-teman boleh jelaskan juga daya tahannya. Tahan 1 minggu di luar ruangan, 2 minggu di freezer, atau dan sebagainya. Artinya nanti customer pun akan bisa mengira-kira, kalau saya pakai barang ini, kalau pakai kurir ini, kira-kira barangnya masih aman nggak ya sampai di tangan saya, seperti itu. Jadi deskripsi yang jelas juga akan selain meningkatkan kepercayaan, meningkatkan keyakinan customer dalam mau berbelanja. Yang kedua adalah mereka juga meningkatkan kepercayaan terhadap toko. Deskripsi yang lengkap itu menggambarkan sebuah seller tersebut emang serius berjualan. Teman-teman coba bayangkan, saya jual kaos, saya cuma tulis doang tuh, ukuran M, L, XL, ready stock. Apakah customer itu pasti akan bingung, ini ukuran M-nya berapa ya? L-nya berapa ya? XL-nya berapa ya? Oleh karena itu, maka jelaskanlah secara detail kalau punya ukuran. Dan juga dengan deskripsi yang sangat detail, itu meminimalisir ada pertanyaan kepada seller. Kita tahu, seller biasanya nggak 24 jam nih standby untuk membalas chat. Setidaknya untuk mempermudah hal tersebut, berikanlah deskripsi produk yang jelas, sehingga kalau pertanyaan itu tidak mengulang dari yang sudah dijelaskan di deskripsi. Seperti itu. Nah, ini gambarannya para seller kita yang menjual produk makanan dan minuman dengan foto yang bagus dan penamaan yang tepat akan berdampak terhadap penjualan produknya. Jadi di Tokopedia itu kita bicara bukan cuman barang-barang kayak yang umum tuh biasanya fashion, dapur, makanan dan minuman pun kita memiliki potensi yang sangat luar biasa ketika berjualan di Tokopedia. Bahkan yang saya di bagian rujak guyur Umu Gendis ini,
dia menjual ayam ungkep, artinya makanan yang makanan jadi ya, tinggal digoreng segala macam, itu pun sangat laris di Tokopedia, seperti itu. Nah, fondasi yang terakhir adalah memberikan harga produk yang kompetitif. Tadi saya sempat di awal mendengar tadi dari Mbak Rosi katanya ada kelas mengenai harga produk ya, Mbak Rosi ya. Nah, di mana sebenarnya kalau untuk harga produk yang kompetitif, saya tuh sebenarnya serahkan kepada seller. Tapi teman-teman pastikan nih, harga yang dijual itu haruslah harga kompetitif. Karena kenapa? Di marketplace, di Tokopedia, kita tidak mengenal nama istilah tawar-menawar. Berbeda secara offline. Kalau di offline ada nih tawar-menawar nih. Cuma kalau di online, kita tidak ada namanya tawar-menawar. Karena kenapa? Semua sudah transparan. Semua seller yang memberikan harga berapapun, semua bisa muncul. Nah, bagaimana kita bisa tahu harga produk kita sudah kompetitif atau belum? Adalah dengan cara teman-teman search aja nih. Kalau tadi kan di awal jadi pembeli search di Tokopedia barang sejenisnya untuk mengetahui penamaan produknya. Yang tepat tuh apa. Nah, kalau ini adalah teman-teman search nih barang produk yang sejenis yang teman-teman jual untuk mengetahui kira-kira berapa sih rata-rata harga produk yang dijual oleh seller Tokopedia, baru teman-teman bisa menilai apakah harganya produknya teman-teman masuk di dalam rata-rata harga produk atau lebih murah atau paling atasnya atau lebih mahal jauh. Nah, teman-teman nanti bisa ngecek di situ dan saya sangat sarankan sebisa mungkin harganya itu di dalam rata-rata yang dijual seperti itu. Oke, penamaan udah oke, terus juga foto sudah oke, deskripsi sudah oke, harga pun teman-teman misalkan sudah kompetitif. Apa yang harus dilakukan? Upload produk lebih dari 10. Nah, ini saya selalu tekankan kepada seller. Upload produk sebanyak-banyaknya. Kenapa? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan customer. Karena mereka akan melihat, oh produknya banyak nih. Artinya, seller ini bukan seller yang main-main. Mereka memang benar-benar seller yang serius dalam berjualan di Tokopedia. Terus, berikutnya adalah customer punya banyak pilihan, teman-teman. Coba bayangkan teman-teman kalau belanja secara offline, lebih suka datang ke satu toko yang barangnya sedikit jenisnya atau ke toko yang lebih banyak, punya banyak barang yang dijual. Pasti customer biasanya akan lebih memilih toko yang memiliki barang banyak yang dijual kan. Nah, sama berlakunya di online. Ketika teman-teman menghadirkan foto produknya cuma terbatas, misalkan cuma sedikit, ketika ada yang nggak cocok, oh nggak cocok. Kedua nggak cocok, ketiga nggak cocok, oh udah habis, udah nggak ada pilihan lain. Tapi kalau teman-teman punya upload produknya sebanyak-banyaknya, satu nggak cocok, dua nggak cocok, tiga nggak cocok, oh yang keempat cocok nih. Artinya dengan banyak pilihan akan semakin meningkatkan peluang adanya transaksi di tokonya teman-teman. Kayak gitu. Dan juga dengan banyak produk bisa memungkinkan mendapatkan traffic itu dari berbagai macam produknya teman-teman. Kalau ketika teman-teman upload produknya banyak, keyword kan pasti berbeda-beda nih. Nah, masing-masing keyword tersebut bisa berkesempatan untuk mendatangkan trafficnya. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki produk yang banyak, berarti kesempatan untuk datang trafficnya pun akan juga sangatlah besar. Seperti itu. Nah, bagaimana nih, Mas Fauzan? Produk saya itu cuma 3 atau cuma 4 di bawah 10. Teman-teman bisa mengakalinya dengan cara apa? Bundling atau dibuat paket. Oh, gini maksudnya. Misalkan teman-teman punya 3 produk doang, kombinasiin. Beli produk A tambah produk B tambah produk C harganya sekian. Beli produk B tambah produk C harganya sekian. Oh, beli produk A tambah produk C harganya sekian. Atau misalkan beli paket nih, beli A, kalau belinya jumlahnya 3 harganya spesial. Kalau beli 2 sekian gitu. Artinya kita sebagai seller itu harus dituntut sekreatif mungkin untuk tetap bisa menghadirkan produk kita sebanyak mungkin. Itu diperbolehkan di Tokopedia membuat bundling. Ataupun sebagai seller kita tidak boleh berhenti berinovasi. Tidak boleh berhenti untuk selalu menyediakan barang-barang yang terbaru update di tokonya. Karena kenapa? Permintaan customer Tokopedia itu sangatlah dinamis.
update perkembangan barang-barang yang paling laku itu selalu berubah-berubah. Kita bicara di bulan Agustus, semua orang melakukan olahraga apa? Sepeda. Luar biasa penjualan sepeda, namun di bulan September itu mereka udah nggak terlalu banyak. Nah, tapi bagi sellernya para penjual sepeda tersebut, mereka beralih apa? Menjual aksesorisnya. Nah, jadi mereka setiap bulannya akhirnya tetap bisa mendapatkan orderan di Tokopedia seperti itu. Nah, berikutnya mungkin ini gambaran umum teman-teman. Mas Fauzan, tadi kan saya sudah jelasin nih mengenai cara berjualan. Tapi kan pasti pertanyaan utama seller adalah uangnya tuh masuknya kapan ya? Nah, ini yang paling terpenting kan. Iya, ini krusial banget nih. Betul, Mbak Rosi. Jangan sampai kan takutnya nanti nggak dibayar nih sama Tokopedia nih. Nah, iya. Jadi teman-teman, pertama adalah ketika teman-teman mendapatkan transaksi, teman-teman pasti ada notifikasi pembelian nih di aplikasinya. Nah, terus teman-teman harus jangan lupa klik tombol konfirmasi dari pengiriman. Nah, itu tuh maksimum 1 hari setelah ada orderan masuk, teman-teman harus klik tombol konfirmasi. Nah, setelah itu teman-teman harus packing barangnya tersebut. Setelah di packing, itu ada SLA-nya masing-masing. Gambarannya itu kalau nggak salah maksimum 2 hari, namun sebenarnya tergantung kurirnya. Kalau customer-nya pilih yang instan kurir, yang tadi di bawah 3 jam, maka secara otomatis batas waktu untuk packing-nya pun akan lebih singkat. Nah, ketika barang tersebut sudah ready, teman-teman tinggal klik tombol siap dikirim atau request pick up. Jadi kalau misalkan Gojek, Grab, itu akan tombol keluarnya adalah request pick up. Karena pasti akan di pick up oleh driver Grab ataupun driver Gojek. Kalau kurir lainnya, teman-teman bisa drop nih di agent-agent terdekat. Nah, di semua orderan di Tokopedia, semua sudah bersifat cashless. Artinya apa? Customer tidak perlu membayar, seller tidak perlu membayar ongkos kirimnya ke agent tersebut, ke kurir tersebut. Semuanya sudah bersifat non-tunai, semua sistemnya sudah terintegrasi antara Tokopedia dan pihak kurir. Jadi itu semua udah urusan Tokopedia dan pihak kurir. Teman-teman cukup tinggal drop barangnya ke agent kurir tersebut, infoin kode bookingnya. Jadi nanti ketika teman-teman proses order tersebut akan ada nih kode bookingnya. Teman-teman cukup drop doang, kasih tahu kode booking. Nanti ketika kode booking tersebut dimasukkan ke dalam sistem logistik ke bagian sistem kurir tersebut, maka secara otomatis sudah terintegrasi nih sistem kita, sudah akan langsung otomatis terlacak di aplikasinya. Jadi poin nomor 3 itu sudah tidak dipakai lagi kayak gitu, karena ketika teman-teman taruh semua langsung update. Udah sampai manakah? Apakah sudah sampai atau belum? Dan sebagainya. Ketika barang tersebut sudah sampai ke tangan customer, dan customer klik tombol konfirmasi bahwa barang tersebut sudah diterima dengan aman dan sesuai, maka dananya itu akan langsung masuk ke saldo Tokopedia teman-teman dulu. Jadi teman-teman punya namanya saldo toko. Jadi akan masuk ke saldo toko dulu secara real time. Itu secara itu langsung masuk. Nanti baru selanjutnya adalah teman-teman bisa transfer secara langsung ke rekening yang terdaftar di Tokopedia. Nah, pertanyaannya adalah, Mas Fauzan, kalau customer tidak klik tombol konfirmasi, bagaimana? Jika 3 hari dari barang tersebut sampai, jadi hari ketiganya customer belum klik tombol konfirmasi, maka secara otomatis Tokopedia menganggap bahwa barang tersebut sudah diterima dengan baik dan langsung akan dilanjutkan dana tersebut ke saldo tokonya teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung transfer ke rekening yang terdaftar, itu butuh proses 1 kali 24 jam. Seperti itu. Ya, Mbak Rosi, merupakan bagian tadi slide terakhir dari saya. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Seperti itu. Wow, luar biasa Mas Fauzan. Mas minum dulu, udah ngomong 1,5 jam. Nggak kerasa ya, Mbak Rosi ya? Iya, keren banget nih materinya ya, sangat komprehensif ya teman-teman. Dibimbing sama Mas Fauzan step by step, mulai bagaimana bikin nama, bagaimana ngatur harga, bagaimana bikin deskripsi, termasuk bagaimana foto produknya. Nah, ini sudah banyak pertanyaan ya Mbak Abed yang masuk di room chat. Ini teman-teman sudah aktif banget. Nah, ini nanti kira-kira sesi ini akan ditutup jam 4. Jadi kita akan mencoba semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa tercover nih.
Nah, Mbak Abed ini sebagai seorang UMKM nih, Mbak. Barangkali ada pertanyaan dulu nih, Mbak Abed yang bisa mewakili teman-teman UMKM lainnya yang menjadi kegelisahan Mbak Abed terhadap Tokopedia gitu. Oh iya, Mas Fauzan, salam kenal ya. Saya dari sebenarnya UMKM mikro ya, karena kecil sekali. Saya mau tanya Mas, kalau biasanya orang jualan di Tokopedia, itu kan semua barangnya seolah-olah tuh ready stock ya. Mereka udah punya stok barang, jadi orang bisa langsung check out untuk barang tertentu. Nah, misalnya ada UMKM yang seperti saya itu jualan open PO biasanya Mas. Jadi barangnya nggak ready stock 1 hari atau 2 hari baru ready gitu. Karena kita mau kasih yang fresh gitu ya tiap hari sesuai dengan pesanan gitu. Apakah ada di Tokopedia statistiknya itu bisa dilakukan gitu atau tidak efektif berjualan di Tokopedia untuk barang-barang seperti itu, Mas? Oke. Jadi di Tokopedia sendiri kita ada namanya fitur pre-order sebenarnya gitu. Jadi pada saat upload produk nanti ada tuh bagian namanya pre-order. Nanti tinggal diaktifkan aja fitur pre-order tersebut, maka secara otomatis ketika ada orderan tersebut Tokopedia, jadi customer pun seller bisa diberikan tambahan waktu sesuai dengan jumlah hari yang dimasukkan di dalam fitur pre-order tersebut. Nah, kalau masalah market sendiri sebenarnya betul mayoritas customer Tokopedia itu pasti mereka memilih yang ready stock karena di marketplace manapun mereka lebih terbiasa untuk belanja yang barang-barang ready stock. Namun barang-barang pre-order pun tidak menutup kemungkinan untuk bisa tetap berhasil. Ada juga beberapa seller saya yang mereka jualan basisnya adalah pre-order, namun yang penting pre-ordernya jangan sampai terlalu jauh, Mbak. Kayak gitu. Jadi kayak pre-order itu kalau makanan sebisa mungkin secepatnya lah 2 hari atau ya paling lambat 3 hari atau sebisa mungkin secepatnya lah. Jangan sampai yang 7 hari 4 sulit untuk menjual barang yang memiliki pre-order yang cukup jauh lama ya. Kecuali emang kita memiliki sudah engagement yang bagus kepada customer kita. Artinya customer itu pasti akan menunggu lah seperti itu. Makasih, Mas. Yap, Mbak Abed, boleh tolong di guide. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk, boleh tolong bantu dibacain nih Mbak Abed. Iya, ini ada beberapa yang bagus juga nih pertanyaannya ya. Saya bisa lihat di sini. Sorry. Oh ini ada satu pertanyaan dari Mbak Trisni Lestari di Jakarta. Dia pertanyaannya, bagaimana triknya supaya jualan kita bisa ada di pencarian teratas tanpa iklan? Boleh tidak memasang dagangan kita lebih dari 2 etalase untuk jenis barang yang sama? Gimana nih Mas Fauzan? Para UMKM ini maunya teratas semua nih Mas. Kalau bisa nggak usah ada iklannya. Dan tidak berbayar. Gitu. Gimana Mas? Oke, sebenarnya kalau yang pertama adalah pastikan penamaan produk. Balik lagi, penamaan produk itulah yang berpengaruh banget untuk bisa muncul di bagian atas. Nah, salah satu tips and trik yang lain adalah biasanya pasti jumlah ulasan mempengaruhi. Oleh karena itu, boleh nih ajak dulu inner circle kita, orang terdekat-dekat kita, ketika kita sudah punya jualan toko di Tokopedia, ajak mereka tuh untuk beli dulu nih di toko kita, kasih rating dan reviewnya. Nah, jadi 2 hal tersebut bisa membantu untuk produknya itu muncul di bagian atas, seperti itu. Jadi memang harus fondasinya harus benar dulu ya, mau paling atas ya deskripsi dan juga judulnya harus benar dulu. Kemudian tadi Mas yang lebih dari dagangan kita lebih dari 2 etalase dengan barang yang sama itu boleh nggak sih? Oke, sebenarnya gini, etalase itu difungsikan untuk mengkelompokkan dari barang-barang yang kita jual. Sebagai contoh, makanan frozen food sama makanan ready to eat atau siap untuk dimakan. Itu kan berbeda. Nah, itu angka lebih baiknya kita bikin etalase nih, biar customer kita klik nih, kalau klik frozen food, keluarnya frozen food aja.
Kalau siap untuk dimakan, keluarnya produk yang siap dimakan. Sebenarnya tujuannya itu. Kalau produknya sama di dua transaksi yang berbeda, boleh-boleh aja, tapi customer experience-nya teman-teman itu juga nggak akan bagus seperti itu. Tapi kalau dari Tokopedia tidak melarang. Customer experience itu kepuasan pelanggan ya, ibaratnya jadi kurang bagus bisa jadi. By the way, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih ya Mbak Abed. Ini kebetulan dia private aku, tapi aku bacain karena sepertinya orang lain juga mau tahu. Dari Astra Rivern, bahasanya Inggris-Inggrisan nih. Nah, bertanyanya Mas, ini kalau menjadi seller itu gratis nggak sih? Ada biaya potongan admin nggak sih untuk menggunakan aplikasi Tokopedia gitu Mas? Oke, jadi gratis teman-teman. Jadi untuk membuat toko itu gratis. Nah, Tokopedia itu ada tiga jenis toko. Yang pertama adalah regular merchant. Jadi ketika teman-teman baru registrasi, itu pertama kali tokonya itu pasti regular merchant. Itu tidak ada biaya sama sekali. Walaupun setiap ada transaksi tidak ada potongan sama sekali. Terus yang kedua adalah power merchant. Yang kita tahu bisa ke Tokopedia itu suka ada badge-badge yang mahkota. Nah, itu biayanya adalah 1% setiap transaksi yang berhasil dan sudah termasuk pajak. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah official store. Itu untuk biasanya brand yang sudah memiliki brand, sudah memiliki background-nya adalah perusahaan. Nah, itu ada sendiri biayanya. Namun biasanya kalau kita sebagai seller-seller UMKM dan sebagainya, itu biasanya main di dua itu aja. Regular sama power merchant. Kalau regular tidak ada biayanya sama sekali. Kalau power merchant itu biayanya adalah 1% dan sudah include pajak. Namun power merchant memiliki pajak keunggulan yang tidak dimiliki oleh regular merchant. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi buat yang pemula itu gratis. Nanti kalau ingin menjadi power merchant biasanya dapat undangan gitu ya Mas ya, berdasarkan performa dari tokonya. Betul begitu ya? Oh enggak, Mbak Rosi. Kalau power undangan ya? Siapapun bisa upgrade ke power merchant, cukup dengan pertama adalah verifikasi toko, cukup selfie KTP dan juga foto KTP-nya nanti di aplikasi Tokopedia, dan juga nilai toko minimum 75 poin, dan itu kalau sebagai seller baru cukup mengisi data toko dengan lengkap kayak mengaktifkan kurirnya, alamatnya lengkap dan sebagainya, maka secara otomatis nilai toko itu udah lebih dari 75 poin. Baru bisa langsung otomatis ke power merchant seperti itu. Oke, jadi bisa secara individu mengupgrade tokonya teman-teman biar menjadi power merchant-nya Tokopedia nih. Silakan Mbak Abed, ada banyak pertanyaan ya Mbak Abed nih. Iya Mbak. Jadi ini ada pertanyaan yang umum juga ya, banyak yang bertanya ini, bagaimana meningkatkan followers misalnya Mas di Tokopedia? Dan juga sekalian bagaimana meningkatkan sales-nya di Tokopedia? Oke. Semua main UMKM pengen begitu tuh semuanya tuh. Yang cepet-cepet Mas, gimana? Kalau wah, suaranya kurang jelas. Putus-putus Mas tiba-tiba. Ya, teman-teman, itu followers itu fit. Halo. Halo. Iya, ini baru balik. Iya, Oke, baik. Jadi kalau ketika bicara followers, itu kita bisa maksimalkan melalui kolom feed. Jadi kan kita suka ada namanya fitur feed ya. Customer itu bisa explore toko-toko apa aja di Tokopedia. Namun sebenarnya kalau untuk secara efektif, share-lah ke sosial media teman-teman atau ke inner circle-nya untuk bisa follow dulu tokonya. Tapi sebenarnya poin saya adalah saya akan lebih tekankan untuk bagaimana bisa mendapatkan transaksi dibandingkan followers. Karena jumlah followers yang banyak belum tentu bisa convert juga ke transaksi. Karena ujung-ujungnya sebenarnya yang terpenting adalah adanya transaksi, adanya teman-teman bisa dapat orderan. Itu yang lebih terpenting dan dibandingkan kejar followers. Karena kalau di Tokopedia ini menurut saya followersnya gede belum tentu ada penjualan. Oleh karena itu utamakan tadi bagaimana tadi salesnya besar. Pertama, pastikan secara penamaan produk, foto produk, harga produk itu bisa bagus, bisa dilakukan dengan baik, dan juga upload produk sebanyak-banyaknya. Tadi balik lagi, ketika penamaan produknya oke, kan banyak customer itu yang akan masuk ke dalam tokonya teman-teman. Ketika foto produk yang teman-teman jual itu bagus, fotonya oke, harganya bagus, maka secara otomatis
itu followernya akan meningkat. Jadi sebenarnya saling berkesinambungan. Ketika banyak pengunjung yang sudah masuk banyak toko, itu bisa mengakibatkan followers yang banyak. Namun kalau teman-teman mau kejar followers, bisa disarankan dengan cara pakai di update di feed ataupun di share ke sosial medianya teman-teman. Seperti itu, Mbak Rosi. Ya, thank you. Ini harusnya menjawab ya kegelisahan tentang bagaimana cari follower dan penjualan. Nah, ini saya coba bantu nanyain pertanyaan lagi ya, Mas. Tadi kan Mas menyarankan untuk foto produk itu menggunakan studio foto nih, Mas. Nah, bagaimana dengan yang produknya fashion? Itu kan barangnya gede nih, Mas. Gimana cara fotonya? Bingung. Belum lagi biaya untuk model juga mahal. Nah, itu gimana menurut Mas Fauzan? Ya, sebenarnya gini, teman-teman tuh model itu nggak perlu teman-teman sewa model gitu ya, teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa dijadikan model sendiri gitu. Jadi teman-teman sendiri aja tuh bisa jadi model. Teman-teman cukup pakai bajunya, terus minta difoto. Nggak perlu pakai peralatan yang lengkap tadi seperti saya bilang. Saya juga di awal kan saya bilang pakai handphone, nggak apa-apa. Tapi setidaknya harus jelas menggunakan di pagi hari atau di siang hari. Kayak gitu, biar pencahayaannya tetap bagus, terus juga foto masih terlihat dengan jelas. Kayak gitu sih, Mbak Rosi. By the way, kalau di Tokopedia gitu ada fasilitas untuk difotoin produknya gitu nggak sih, Mas? Kita nggak ada, Mbak Rosi. Nggak ada ya? Oke, berarti memang UMKM-nya harus independen untuk latihan foto produk. Oke. Betul. Sebenarnya sangat sederhana, Mbak Rosi. Nggak perlu yang tadi yang bagaimana lengkap. Sebenarnya kita pun tadi cukup kita yang pakai foto di siang hari. Menurut saya itu udah sangat cukup gitu. Pakai handphone juga bisa ya sebenarnya. Sekarang HP udah Betul. canggih-canggih. Nanti tinggal dicerahin aja biar tampak lebih cakep. Nah, silakan Mbak Abed nih udah ada pertanyaan-pertanyaan lain nih. Iya. Ini tadi mungkin udah dijawab ya sebenarnya. Kalau jualannya udah banyak, apa kena biaya admin atau tidak? Kayaknya enggak ya Mas ya. Kalau misalnya bukan power merchant nggak kena apa-apa ya kalau jualan di Tokopedia. Betul. Oke, udah terjawab. Mas, disarankan nggak sih pakai video pendek di dalam, atau memang ada nggak sih fitur video di Tokopedia? Oke, kalau video pendek itu kita bisa dengan cara adalah upload dulu ke YouTube, baru nanti link YouTube-nya dimasukin pada saat upload produk. Itu bisa. Nanti ada bagiannya link video, tapi harus diupload dulu ke YouTube. Oke. Semoga menjawab ya. By the way, ini ada juga yang pertanyaan ini, Mas. Produk yang dilarang dijual itu apa sih, Mas? Kemudian kalau produk seperti air galon, botol, dan gelas itu bisa nggak sih dijual di Tokopedia? Silahkan, Mas. Oke. Jadi yang pertama adalah yang dilarang dulu ya. Satu, jasa. Jasa itu nggak boleh di Tokopedia. Kenapa? Karena emang benar-benar harus dalam bentuk fisik barang. Balik lagi, kan harus ada barang yang dikirimkan. Yang kedua adalah pasti barang-barang yang terlarang, yang sudah terlarang oleh di negara, yang sudah ditentukan oleh peraturan negara. Terus berikutnya kalau kita jual obat-obatan, kalau ada obat-obatan yang dilarang oleh BPOM, itu kita punya datanya dan kita update terus, dan itu pasti kita take down, itu nggak boleh juga. Berikutnya adalah barang-barang yang menggunakan fotonya itu apa ya saya menyebutnya itu terlalu frontal atau yang memicu apa ya yang tidak semestinya ya gitu ya. Mengandung unsur pornografi gitu kan? Iya betul, mengandung unsur pornografi itu tidak boleh. Kayak gitu. Misalkan teman-teman jual pakaian dalam gitu ya. Boleh, tapi tidak boleh menggunakan model realnya ya. Kayak gitu. Oke. Beda sama di luar negeri ya Mas, yang lebih bebas ya. Kalau di negara kita tidak boleh. Betul. Oke, dan tidak boleh juga mengandung unsur-unsur sara gitu ya Mas ya? Betul, itu pasti. Kalau gitu. Cairan Mas bisa nggak cairan? Cairan bisa. Banyak kok barang-barang kayak madu, segala macam. Terus bahan-bahan kimia ataupun itu bisa. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah kayak ini ya, air mineral galon, gelas, botol itu masih bisa. Cuma kalau galon itu kayaknya pasti akan mahal di biaya pengiriman sih, Mbak Rosi. Gitu. Tapi kecuali kalau yang same day atau pakai gosen gitu kali ya, yang maksudnya lingkupnya deket sama daerah tempat tinggal gitu kali ya. Itu bisa juga sih.
Oke, silakan ini Mbak Abed. Iya, ini ada pertanyaan juga nih Mas. Tadi kan ada disebut mengenai power merchant. Itu syaratnya mencapai angka 75 ya Mas ya? Itu maksudnya omsetnya sampai berapa ya untuk mencapai angka 75 itu? Oke, jadi 75 adalah merupakan performance dari toko. Nah, kalau untuk seller baru, itu kan omsetnya kan pasti nol ya, teman-teman. Teman-teman cukup tadi aja mengupdate seluruh informasi mengenai tokonya, terus alamatnya, kurirnya diaktifin, maka secara otomatis itu tuh ini akan nilainya tuh lebih dari 75 poin. Seperti itu, Mbak Beth. Oh, gitu ya. Oke, jadi yang penting segera aja diverifikasi, banyak-banyak data yang diperlukan itu ya segera di-upload gitu. Mas, ini ada pertanyaan tadi yang muncul juga, Mas, cara bikin paket bundling itu gimana, Mas? Apakah bikin foto baru, kemudian dua produk dijejerin, kemudian dibikin harga, atau bisa udah yang terupload, kemudian itu di-merge, atau gimana, Mas, teknisnya? Ya, benar yang seperti Mbak Rosi infokan di yang bagian pertama. Jadi kita seperti buat upload produk biasa aja. Cuman kita pasti fotonya kita edit ya. Kita gabung, terus penamaannya juga kita ubah, misalkan paket bundling produknya apa sama apa kayak gitu. Jadi seperti upload produk biasa aja sih. Cuman kita sendiri yang mengubahnya gitu. Yang biasanya single produk, kita ubah yang upload produknya tuh yang beberapa produk. Kayak gitu. Oke, ini pasti menjawab nih harusnya. Oke, Mbak Abed, apakah masih ada pertanyaan yang tersisa, Mbak? Dari saya boleh? Boleh. Karena saya pengguna Tokopedia kelas 1 mungkin ya, selalu pakai Tokopedia di antara yang lainnya gitu. Gini Mas, saya pengalaman pribadi, kan saya mencoba untuk upload satu foto di Tokopedia Seller ya. Nah, saya mendapat beberapa masalah gitu. Misalnya karena itu untuk makanan ada harus masukin SKU waktu itu. Jadi mungkin nomor kode untuk jenis makanannya begitu ya, karena terperinci. Jadi seperti saya kan jualannya brownies tuh ada macam-macam, ada topping macam-macam, ada manisnya macam-macam. Jadi saya banyak option gitu. Nah, pas saya isi satu-satu tuh kendala saya nggak bisa upload gambar itu, sampai sekarang pun masih belum bisa. Nah, itu mungkin technical sekali, cuman yang saya mau tanya, jika kita sebagai UMKM ini atau yang mau berjualan di Tokopedia mengalami masalah seperti itu kita minta bantuannya ke siapa, Mas? Ada pendampingan nggak dari Tokopedia? Oke, jadi kita itu ada namanya Tokopedia Care ya. Jadi di Tokopedia Care ini, itu di bagian menu akun, di scroll ke bawah aja, itu namanya pusat bantuan. Nah, itu ada kita bersifat live chat. Jadi ketika ada kendala-kendala di dalam Tokopedia, itu kita bisa report kayak gitu. Seperti call center ya. Cuma kalau kita sudah tidak ada by call, semua serba live chat. Seperti itu, Mbak Beb. Oh iya, oke. Itu membantu sekali pasti. Mbak Abed yang sabar ya, memang begitu ya namanya digital. Ya, kalau ada live chat tuh sangat membantu sih, biasanya sangat responsif gitu. Daripada call juga mahal kan? Iya benar. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas Fauzan, masih ada 10 menit tersisa ya Mas. Ini Mas berarti satu akun kan satu nomor ya Mas ya. Kita berarti satu akun hanya bisa satu nomor. Kalau misalnya nomornya nih Mas tiba-tiba hilang, nggak aktif lagi atau case-case tertentu, itu gimana ya Mas baiknya? Apakah kita relakan akun kita atau gimana prosedurnya Mas? Ya, kalau betul. Jadi kalau misalkan nomornya sudah aktif, itu tapi gini sebenarnya, kita relakan, tapi kita bisa coba di chat aja ke pusat bantuan untuk request merubah nomor telepon kita, kayak gitu. Jadi kita masih bisa coba dicoba aja di customer care, namun memang pasti kita satu nomor, satu akun, satu nomor, dan pastikan makanya nomor handphone itu selalu aktif sih, karena kan kode OTP kan akan dikirimkan ke nomor tersebut kayak gitu. Dan setahu saya sekarang kita WhatsApp sudah kita hapus dari metode verifikasi, hanya melalui SMS. Artinya biar kita pastikan nomor tersebut selalu aktif dan benar-benar teman-teman itu pasti yang menerima kode verifikasi adalah teman-teman, seperti itu. Oke, cool. Sip. Mas, ini ada lagi nih Mas.
Mas, ada nggak sih Mas data dari Tokopedia yang beli di Tokopedia ini kebanyakan laki-laki atau perempuan nih Mas? Anak muda atau orang-orang dewasa? Nah, soalnya kan ini barangkali berpengaruh terhadap produk yang akan kita jual gitu. Apakah ada informasi Mas tentang itu? Oke, kalau untuk secara demografis, secara detailnya mungkin kalau nggak salah ya, seingat saya data terakhir itu kita beda tipis antara wanita sama pria seperti itu. Hampir seimbang kalau nggak salah, Mbak Rosi. Dan nggak terlalu perbedaannya tuh nggak terlalu jomplang sih seperti itu. Kalau untuk umur sendiri kita masih main di umur ini ya, umur kaum milenial ya, tetap yang paling banyak ya seperti itu. Di umur 20 sampai di umur 30-an ya. Gitu. Jadi intinya teman-teman ini jangan terlalu jangan, intinya jualan aja gitu, mulai aja. Kalau memang produknya bagus pasti laku gitu kan, jangan terlalu takut data-data begini gitu. Mas, iya silakan Mbak Abed, ada pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan yang bagus ya. Saya juga sering lihat di Tokopedia itu suka ada kayak promo gitu, festival, ada weekend hype, katanya Tokomart atau kejar diskon. Itu cara ikutnya gimana Mas kalau kita sebagai seller? Oke, jadi untuk campaign-campaign tersebut itu sifatnya adalah undangan. Jadi kalau emang seller itu bisa mengikuti, ada memenuhi kriteria-kriteria dari Tokopedia, itu biasanya akan muncul di bagian Tokopedia seller. Itu nanti ada invitation-nya untuk mengikuti campaign. Cuman untuk kriterianya sendiri itu berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa share untuk kriterianya. Tapi yang terpenting adalah pastinya seller yang memiliki transaksi itu yang bisa mengikuti campaign tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, Mas, ini ada lagi Mas, sekarang di Tokped bisa pakai harga coret nggak sih? Dan kalau mau ganti nama toko gimana? Karena nyesel nih dengan nama yang sebelumnya. Oke, jadi yang untuk harga coret di Tokopedia emang kita tidak ada namanya fitur harga coret. Kalau teman-teman lihat ada harga coret, itu adalah official store. Jadi harga coret hanya berlaku untuk official store, tapi untuk for merchant ataupun regular merchant itu tidak ada harga coret. Tapi teman jangan khawatir, karena behavior-nya atau perilakunya masyarakat Tokopedia itu mereka tuh sudah paham tidak ada harga coret. Bagi mereka harga yang sudah diberikan seller itu adalah harga yang sudah final seperti itu. Jadi karakteristik customer marketplace, setiap marketplace itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir. Oke, sip. Mas tadi gimana cara ganti akun? Nama akun. Oke. Nama toko ya. Itu teman-teman bisa chat ke pusat bantuan. Tadi yang saya bilang live chat. Itu teman-teman bisa request pergantian nama melalui pusat bantuan. Seperti itu. Biasanya berapa lama sih Mas kayak gitu? Mungkin di reject nggak? Di reject mungkin kalau nama tokonya yang mau diganti itu sudah terdaftar oleh nama toko lain seperti itu. Oke. Jadi teman-teman bagi yang menyesal namanya dulu terlalu spesifik mau digeneralin, ada kesempatan dari Tokopedia gitu. Mbak Abed, mungkin ada lagi satu Mbak Abed? Iya, tadi terlewatkan ya, ada yang tanya kalau misalnya kita udah upload satu foto produk, terus kita nggak suka atau mau ganti, bisa nggak Mas ya? Bisa. Jadi kalau di produk itu yang nggak bisa diubah hanya nama produknya doang. Kalau sudah terjual ya. Tapi kalau yang lainnya, foto, deskripsi, itu bisa diubah kapanpun. Oh, jadi kalau udah pernah terjual tidak bisa diganti ya Mas ya, namanya ya? Namanya betul. Untuk nama produk, kalau produknya itu sudah terjual satu aja, itu udah nggak bisa diganti. Oh, berarti harus hati-hati ya naruh nama produk. Iya, tapi bisa di-delete ya Mas, bisa dihapus ya? Produknya bisa. Iya, bisa. Jadi kalau misalnya mau ganti jualan gitu kan itu bisa dihapus juga. Oke, by the way Mas masih ada 4 menit nih Mas. Apakah ada semacam saran-saran yang mujarab dari Mas Fauzan, mengingat nih pesertanya pada semangat ya, pengen banget jualannya nomor paling atas, pengen banget jualannya laku keras gitu. Ada nggak sih Mas hack dari Mas Fauzan gitu untuk 4 menit ke depan nih? Oke. Silahkan.
Jadi kalau kebetulan saya di e-commerce ini sudah sudah 2 tahun lebih. Saya belajar dari teman-teman seller tuh, menurut saya seller yang bisa berhasil adalah satu, Ya, putus Mas suaranya. mereka memiliki tekad yang halo jelas? Iya, Halo. oke. Lanjut Mas. Udah jelas belum suara saya, Mbak Rosi? Udah Ya, balik. boleh Udah diulang balik. Mas dari awal. Oke, jadi berdasarkan pengalaman saya ya, saya melihat seller yang saya cek, seller yang bisa berhasil adalah satu, seller tersebut memiliki tekad yang besar dan juga mereka mau kerja keras. Jadi kerja kerasnya dalam bentuknya apa nih? Upload produk tuh sebanyak-banyaknya. Terus berikutnya juga upload produknya pun dibuat yang bagus, dari penamaan, foto, deskripsi, baik lagi ke fondasi utamanya. Terus berikutnya adalah seller itu dituntut terus berinovasi. Artinya apa? Memberikan produk-produk yang yang paling up to date gitu loh. Ngikutin perkembangan pasar. Oh, pasar lagi rame ini, kita sediakan barang ini. Seperti itu. Jadi nggak pernah berhenti berinovasi. Terus berikutnya juga, untuk menjadi seller yang sukses, kita juga harus memberikan pelayanan yang bagus kepada customer kita. Pelayanannya tuh dalam apa bentuknya? Jawab chat itu harus cepat. Mengenai chat, kita punya research. Kalau customer itu dijawab lebih dari 30 menit, yang terjadi adalah customer itu pindah ke Toko toko lain. itu. Saya menganggapnya adalah seperti teman-teman belanja ke offline. Kalau teman-teman bertanya ke pelayannya, terus ke pelayan tokonya, teman-teman dikacangin nih, didiemin aja. Mungkin nggak nyampe 10 menit, teman-teman tersinggung, pindah ke toko lain. Nah, kalau di online nggak secepat itu, yaitu 30 menit lah rata-ratanya. Nah, selain itu juga, kita juga seller harus dituntut kalau ada orderan secepat mungkin diproses. Itu juga akan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan kita dalam berbelanja di toko kita. Seperti itu. Sering-sering update, kita cek kompetitor kita dengan cara tadi saya bilang. Jadi seperti pembeli lah. Oh, mereka ada barang apa lagi yang terbaru ya? Kayak gitu. Jadi seller harus terus sering update sih mengenai perkembangan pasar untuk kategori produk yang dijual. Seperti itu sih, Mbak Rosi. Yes, thank you banget Mas Fauzan. Adalah mengeksplor fitur-fitur yang ada di Tokopedia ataupun di marketplace manapun. Setiap marketplace itu memiliki fitur-fitur yang berbeda. Kalau Tokopedia kita ada fitur voucher, ada fitur top ads, dan fitur-fitur tersebut. Mungkin ada yang berbayar, namun berbayar tersebut memiliki dampak yang luar biasa terhadap penjualan ketika berjualan di Tokopedia. Seperti itu, Mbak Rosi. Yes, wow. Itu hal-hal yang kadang dilupakan ya Kak Abed ya, sama teman-teman UMKM, bahwa jangan berharap hari ini upload terus besok laris manis gitu, enggak ya. Cara kerjanya nggak begitu. Cara kerjanya juga teman-teman harus sering-sering ngintip-ngintip si kompetitor, sering lihat produk-produk saat ini yang lagi laris itu apa, dan sering-sering diupdate gitu, isi deskripsinya. Jangan-jangan memang nama produk kita belum bagus, atau jangan-jangan foto kita juga belum bagus. Jadi harus sesekali diupdate. Dan bisa juga gunakan tadi misalnya ada bundling atau kasih penawaran-penawaran khusus buat pelanggan-pelanggan kita. Gitu. By the way, tidak mungkin semua pertanyaan bisa kami jawab ya teman-teman. Jadi nanti bisa ke customer care atau mungkin nanti bisa chat aja di grupnya Female Planner Indonesia. Nanti pasti kita bantu jawab-jawabin. Gitu. Mbak Abed tadi mau disampaikan? Ya, terima kasih banyak untuk sesi free online kelasnya hari ini. Ini sangat membantu sekali. Kami yang UMKM ini jadi semangat ini pengen jualan di Tokopedia. Ya Mas ya, terima kasih banyak. Iya. Sama Mbak Abed. Iya, Mbak Abed mewakili teman-teman di sini sebagai pelaku UMKM, Mas Fauzan. By the way, sekali lagi makasih banyak ya Mas Fauzan udah mau meluangkan waktu hari Sabtunya selama 2 jam dan membantu teman-teman UMKM. Nanti kita akan selalu libatkan Mas Fauzan ya di program-program berikutnya. Barangkali masih ada UMKM lainnya yang belum mendengar sesi hari ini. Siap, Mbak Rosi.
Oke, gitu aja. Terima kasih banyak sekali lagi buat seluruh rekan-rekan Femalpreneur dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, udah ngeluangin waktu belajar bareng sama kita. Jangan lupa untuk follow Instagram kita, femalpreneur.id, dan temukan program-program menarik dari kami, baik yang berbayar maupun nih akan segera jalan di bulan depan gitu, terutama kelas starter untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Bisa dikepoin dan kita ketemu di kelas intensif kita. Jangan hanya yang kelas-kelas gratis aja karena kurang dalam biasanya gitu. So gitu aja. Terima kasih sekali lagi Mas Fauzan. Good luck buat Tokopedia dan semua yang diupayakan. Bye bye Mas Fauzan. Sama-sama Mbak Rosi. Selamat sore. Iya. Oke, selamat sore. Well, gitu aja ya teman-teman. Setelah ini nanti kita akan share link evaluasi ya Mbak Abed ya ke grup-grup. Kita minta nanti teman-teman untuk mengisi evaluasi itu, barangkali nanti kita bisa mewujudkan harapan dari teman-teman tentang kelas apa yang bisa kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya. Anyway, kita besok Sabtu depan itu sepertinya kita akan ada kelas bonus karena biasanya kan fall itu hanya 3 kali dalam sebulan ya. Sepertinya nanti tim saya dari Femalpreneur akan ngasih kelas gratis lagi di hari Sabtu ini tentang beauty Instagram. Bagaimana cara mempercantik Instagram kita dan itu gratis buat teman-teman. Nanti tolong ikutin lagi. Ya. Kita sudah nyiapin kelas website, kemudian juga ada kelas tentang permodalan gitu. Nanti kita akan update ke teman. Hari ini kita tidak janji akan dikirimkan, saya perlu koordinasikan dulu sama teman-teman Tokopedia, barangkali itu boleh atau tidak boleh, namun jangan khawatir bagi hari ini yang mau ikutan, yang belum sempat screenshot atau belum sempat nyatet dengan baik, nanti kita ada rekamannya, dan juga kami juga ada beberapa screenshot PPT dan lain sebagainya. Nanti kita bisa share ke email jika teman-teman mau mengisi form evaluasi dari kita. Gitu aja, terima kasih semuanya. Have a good day. Femalpreneur Indonesia, perempuan hebat, berwirausaha. Sampai jumpa. Thank you, Mbak Abed. Makasih kalau semuanya.